Saya mau kenalan sama Anda. Coba dong tuliskan di kolom chat Anda dari kota mana nih? Silakan di-sharingkan di kolom chat Anda dari kota mana. Biasanya kalau online tuh lokasinya berbagai macam ya, beda-beda. Silakan dituliskan sembari saya ingin memastikan kehadiran Anda seutuhnya di Zoom ini. Takutnya mungkin cuma nama. Oke, ada yang dari Bandung, dari Banjarbaru juga ada ya. Dari Pekanbaru, wow. Dari mana lagi? Coba tuliskan di kolom chat. Dari Jakarta hadir, oke. Ada lagi? Baru 4 aja kelihatannya yang benar-benar udah standby nih. Yang lainnya kayaknya belum standby ya. Mungkin ada yang lagi ditinggal Zoom-nya. Mungkin lagi mandi atau mungkin lagi makan. Coba, saya pengen memastikan nih. Apakah benar baru 4 orang yang standby dari Purbalingga hadir? Oke, ada lagi? Baru 5 orang yang benar-benar standby seutuhnya ya. Yang lainnya mungkin ada yang masih di jalan juga ya. Oke, terima kasih bagi Anda yang respon nih. Sejauh ini lokasinya berbagai macam ya. Dari 5 orang yang sudah menjawab, lokasinya berbeda-beda. Itu dia kehebatan dari online. Jadi Anda bisa stay di kota Anda masing-masing, stay di tempat Anda berada, tapi kita bisa ketemu via online. Jadi lebih praktis, lebih simple. Oke? Dari Makassar juga ada luar biasa. Terima kasih responnya. Nah, saya juga penasaran nih. Wih, Sunter juga hadir ya. Saya juga penasaran, apakah Anda di sini sudah memiliki pelatihan? Dan kalau sudah, coba tuliskan di kolom chat apa sih pelatihan Anda? Bergeraknya di bidang apa? Coba silakan di-sharingkan di kolom chat. Silahkan di-sharingkan pelatihan Anda bergerak di bidang apa bagi yang sudah punya ya. Bidang bisnis. Oke, untuk bisnisnya mungkin bisa lebih spesifik. Bisnisnya apa? Sudah kelas pendampingan kesehatan. Oke. Untuk kesehatan juga nih, mungkin bisa diperjelas kesehatan apa? Fisik kah, mental kah? Kemudian sertifikasi Human Capital All Level. Pendidikan, oke. Bidang pelatihan. Nah, ini bidang pelatihan juga, pelatihan itu kan banyak ya. Apakah Anda mengajarkan semua jenis pelatihan apapun itu? Atau ada spesifikasinya? Training untuk bisnis, ini juga sama nih. Training untuk bisnis, bisnisnya bisnis apa nih? Bidang engineering project, edukasi. Nah, edukasi juga luas ya. Belum ada masih praktisi bisnis kuliner bakery. Oke, berarti mungkin rencananya ke depannya mungkin pengen bikin khusus untuk memasak gitu ya. Marketing dan juga sales. Self development, bidang kesehatan cash pro. Edukasi emas, wow. Wellness, oke luar biasa nih. Materinya keren-keren ya. Sip, terima kasih bagi Anda yang sudah respon. Coba tuliskan juga di kolom chat apakah Anda sudah memiliki alumni minimal 100. Coba tuliskan di kolom chat, apakah Anda sudah punya alumni minimal 100? Sudah, oke. Belum, ada yang sudah, ada yang belum. Belum, sudah. Wah, campuran ya berarti ya, ada yang udah, ada yang belum. Oke, terima kasih responnya. Udah ada masih dikit. Oke, terima kasih banyak untuk responnya di kolom chat. Sip, kalau begitu hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru pastinya bagi Anda yang mungkin sudah punya alumni atau yang belum punya alumni ya, akan sangat bermanfaat buat Anda. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Coba tuliskan di kolom chat, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan memulai. Jadi, bagi Anda semuanya, kalau tidak ada kendala sinyal, diharapkan open cam ya, untuk menemani saya supaya saya tidak merasa seorang diri. Dan juga selama webinar berlangsung, kita akan mute dulu audionya supaya tidak ada suara-suara bocor. Jadi nanti Anda ketika webinar, kalau Anda mau berbicara, atau mau bertanya langsung bisa raise hand ya supaya ntar kita unmute jadi Anda bisa berbicara secara langsung. Untuk pertanyaan bisa diajukan di akhir webinar, tapi pertanyaan yang bisa dijawab hari ini hanyalah pertanyaan yang berbau apa ya, teoritikal lah. Jadi kalau yang berbau teknis, misalnya gimana cara ngiklan di Facebook, atau misalnya mau nanya tentang Meta Ads, nah itu ntar dijawabnya di hari ketiga atau mungkin hari kedua, seperti itu ya. Sejauh ini apakah paham? Coba tulis di kolom chat kalau sudah paham.
Sudah ya, udah kasih jempol nih. Ada Kak Munawar, ada kami juga sudah menyalakan kamera dan menampilkan wajahnya. Terima kasih sudah menemani saya. Oke, kalau gitu kita akan mulai. Saya mau kenalin dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau kenalin sih siapa founder dari 7Hub. Beliau bernama Jess. Kak Jess ini adalah founder 7Hub, anak muda tapi sangat expert ya di bidang digital marketing. Ya sudah berpengalaman sekitar kurang lebih 8 tahun, sudah membantu mencapai lebih dari 57 miliar omset penjualan, sudah mendatangkan peserta webinar sekitar 500.000 peserta dan pastinya terus bertambah, dan juga sudah spend budget sekitar 15 miliar. Nah, kemudian 7Hub itu apa sih? Ada nggak sih yang tahu 7Hub itu apa? Oh, lagi di jalan. Baik, yang lagi di jalan hati-hati ya, tetap fokus, apalagi terutama yang nyetir ya. Tetap fokus dengan perjalanan Anda dan juga fokus mendengarkan stasiunnya, takutnya ketinggalan ya atau kelewatan. Oke? Nah, ada yang tahu nggak sih 7Hub itu apa? Mungkin udah kepoin? Udah cari-cari tahu dulu? Belum? Oke. Nggak apa-apa kalau belum tahu ya. Jadi saya kenalin dulu 7Hub itu apa. Jadi 7Hub itu kita sebuah apa ya, kita tuh fokusnya ke para edukator, ke mentor, ke pelatih, ke coach, pokoknya siapapun mereka yang memiliki kelas-kelas edukasi. Nah, jadi 7Hub itu kita punya visi. Visinya adalah kita mau membantu edukator untuk bisa mengedukasi seluas-luasnya. Ya, jadi tak terbatas oleh waktu, karena biasanya tak terbatas oleh waktu, oleh jarak. Biasanya kan kalau Anda mengedukasi nih, saya pengennya offline. Kalau offline kan terbatas jarak ya. Tapi kita pengen supaya mentor ini bisa mengedukasi seluas-luasnya, nggak perlu mikirin jarak, nggak perlu mikirin waktunya, pokoknya kapanpun itu bisa. Nah, dan kita ini adalah mentor-mentor yang sudah kita bantu. Di sini ada Kak Oya, ya. Jadi Kak Oya ini salah satu mentor yang awalnya pas join sama kita tuh secara branding belum besar. Ya, bahkan beliau juga ragu-ragu join, enggak maju mundur lah. Akhirnya beliau memutuskan untuk join, dan akhirnya ketika join ternyata kelas beliau tuh sampai ratusan gitu ya yang hadir untuk satu kali webinar. Kemudian di sini ada juga Coach Vida. Coach Vida juga sama, awalnya beliau hanya berjualannya itu lewat organik aja. Misalkan beliau posting nih di sosmed atau dari mulut ke mulut aja, misalkan seperti itu. Tapi beliau nggak pernah iklan. Sampai akhirnya beliau mencoba, oke deh saya iklan. Padahal secara branding juga belum terlalu dikenal. Ya, karena beliau itu biasanya untuk apa namanya pesertanya itu kebanyakan dari luar negeri ya, karena dia juga lulusan dari luar negeri, jadi kebanyakan tuh pesertanya luar negeri, Indonesia tuh belum masuk lah gitu. Nah, tapi akhirnya beliau mencoba lah untuk beriklan dan ternyata hasilnya juga bagus. Bahkan sampai sekarang pun kalau setiap kali saya meeting sama calon-calon klien, pasti nama Coach Vida ini sering disebut gitu karena sering lewat iklannya. Nah, kemudian ada Miss Mary. Nah, kalau Miss Mary udah tahu lah ya, secara branding itu sudah besar. Ya, udah banyak orang yang tahu siapa itu Miss Mary, tapi beliau juga menggunakan jasa kami ketika masa-masa pandemi, ya di mana semua bisnis edukasi itu terdampak pada saat itu. Nah, akhirnya beliau menggunakan jasa kami karena beliau pertama kalinya pengen membuat kelas digital. Kemudian di sini juga ada Coach Tom, ya beliau bilang pesertanya tuh meningkat sampai 200%. Nah, ada Pak Mike juga ya, dia bilang kalau kita tuh membantu pencapaian target omset. Dan juga ada Pak Ongki ya, mengalami peningkatan sampai ratusan persen dalam omset penjualan seminarnya. Ya, di sini banyak juga klien-klien kita yang setia, yang udah sampai 5 tahun, ya bersama dengan kita, OTW 6 tahun, ya ada yang 3 tahun, ya seperti itulah, banyak yang setia, tapi ada juga pasti yang datang dan juga pergi, ya. Nah, dan sekarang pertanyaan untuk Anda nih, menurut Anda seberapa besar sih market pelatihan? Silakan dijawab di kolom chat. Seberapa besar market pelatihan? Sangat besar, yes, betul ya. Yang namanya market pelatihan itu sangat besar. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa bilang market itu adalah semua umat manusia yang masih ada di muka bumi ini, tak terbatas dari belahan dunia mana ya, dari benua mana, siapapun itu, usia berapapun itu sebenarnya adalah market pelatihan. Nah, tapi apakah semuanya itu bisa kita sasar? Belum tentu juga, tergantung nih yang kita ajar siapa, kita pengennya pesertanya siapa. Jadi kita pun juga ada melakukan filter-filter tertentu, jadi kita nggak bisa menyasar semuanya. Contoh 7Hub fokusnya cuma ke para trainer, udah tok. Di luar itu orang-orang yang butuh jasa iklan kita, misalkan dia pengen iklan produk fisik, kita nggak bisa karena kita bisanya hanya para trainer aja.
Selebihnya kita nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat di layar, pasti Anda familiar lah ya sama yang ada di layar ini adalah raport. Ya, zaman dulu kita waktu zaman-zaman masih sekolah, kita pasti pernah mendapatkan raport. Ya, di mana ada nilai, biasanya punya nilai apa sih KKM yang perlu dicapai, dan juga nilai sesungguhnya. Dengan begitu banyak mata pelajaran yang ada, coba siapa di sini yang ketika zaman-zaman sekolah dulu itu menguasai semua mata pelajaran atau mungkin hanya sebagian aja? Coba tulis di kolom chat. Apakah Anda menguasai semuanya atau mungkin saya mah bisanya cuma pelajaran-pelajaran kayak kesenian, agama gitu ya. Sebagian, pasti nggak semua, sebagian. Tapi ada nggak sih yang bisa semua? Ada aja. Pasti itu juara-juara kelas biasanya ya. Dia bisa tuh semuanya mata pelajarannya jago. Tapi itu sangat-sangat kecil persentasenya. Paling banyak ya, paling sedikit atau ya sebagian gitu ya. Nah, sama nih, ini adalah sebuah sekolah, tapi bedanya ini bukan sekolah untuk manusia, ini sekolah untuk hewan-hewan. Biasanya kan guru itu kan tugasnya dia memotivasi, dia pengen supaya murid-muridnya ini nggak patah semangat dan meyakinkan kalau murid-muridnya tuh pasti bisa. Nah, akhirnya sama, guru ini juga ingin memotivasi si burung kecil ini, ya, sehingga dia bilang nih, teman kamu tuh si singa dia tuh bisa lari. Kamu pasti juga bisa dong. Terus teman kamu lihat tuh si ikan tuh. Lihat kalau berenang jago banget nilainya selalu bagus. Kamu pasti juga bisa berenang. Nah, terus dia juga bilang nih monyet nih. Lihat, dia jago banget manjatnya. Pasti kamu juga bisa manjat. Nah, gurunya kan mau motivasi ya kan. Katanya kan kalau dia bisa sih juga pasti bisa. Katanya begitu kan. Oke, kalau setelah itu burung ini berpikir, oh bener juga sih ya kan kalau dia bisa saya juga bisa mestinya. Tapi pada faktanya burung ini diciptakannya untuk apa ya? Skill dari burung ini biasanya tuh apa sih? Terbang, yes, burung ini skill tuh biasanya terbang, meskipun ada burung pelatuk gitu ya, ada burung yang bisa bersiul gitu kan, atau bisa niru suara orang, yes, niru omongan orang ya. Tapi kebanyakan burung itu mestinya sebagian besar bisa terbang. Nah, kalau burung ini belajar buat berenang, buat lari, dan buat manjat, kira-kira apakah burung ini akan bisa untuk berenang, lari, ataupun manjat? Kira-kira bisa nggak nih? Enggak, ya tidak. Tidak sekali gitu kan. Oke, nggak bisa. Kenapa? Ya, karena emang bukan itu tujuan dia diciptakan. Tujuannya adalah untuk terbang, skillnya terbang. Ya mungkin dia sudah belajar berdarah-darah, mungkin bisa. Tapi tetap aja dia akan kalah dengan ikan. Misalkan berenang nih, paling dia cuma bisa nyelam sebentar doang. Sedangkan ikan bisa tinggal di situ. Tuh kan, singa dia emang bisa lari cepat. Ya, pas ini kekejar nih si burung ini. Mungkin dia bisa lari, tapi larinya juga gak akan secepat singa gitu kan. Nah, dia mungkin bisa, tapi berdarah-darah dulu dan kehilangan skill utamanya yaitu terbang. Gitu. Nah, ada segelintir orang yang berpikir sebaliknya. Kita tebak-tebakan ya. Kira-kira ini mereka-mereka ini siapa sih? Coba Anda lihat. Nah, beliau ini nilai sekolahnya berantakan, putus sekolah di usia 16 tahun, dipecat berkali-kali, bahkan idenya ditolak 300 kali. Nah, ada yang tahu nggak siapa ini? Siapakah beliau ini? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom chat. Tebak-tebakan tapi tidak berhadiah. Kira-kira siapa? Einstein, Edison. Wow, apakah benar? Mari kita lihat. Jadi beliau adalah Walt Disney. Wah, kalau kita lihat nih, Walt Disney kan kemarin siapa di besok nonton filmnya Hoppers ya kan? Ada filmnya baru muncul Hoppers. Film yang lucu disukai anak-anak. Bukan anak-anak doang deh, orang dewasa juga suka gitu kan. Film-filmnya beliau gitu kan, yang di Disney itu bukan penggemar itu bukan cuma sekedar anak-anak, tapi orang dewasa, orang-orang tua ya, itu juga suka biasanya. Dan filmnya itu terbilang bagus, itu keren tuh kan. Tapi siapa yang sangka ternyata seorang Walt Disney yang kita anggap wow hebat, dia sudah kaya raya gitu kan. Ih, tapi sekolahnya berantakan ternyata kirain dia mah emang udah jenius dari lahir ya kan. Makanya bisa sukses. Ada juga ternyata putus sekolah lagi di usia 16 tahun nih, cuma sampai SMA nggak lulus, lulusan SMP doang. Dipecat pula berkali-kali kerjaannya gitu kan, idenya ditolak, tapi kok bisa sukses
Wah, ternyata orang yang kita anggap mungkin orang yang putus sekolah dianggap biasanya bodoh gitu ya, dianggap ah ini mah pasti gagal dia nggak usah sukses. Ternyata ada buktinya bisa nih ada yang sukses walaupun sekolahnya berantakan. Nah, terus ini siapa nih? Beliau lahir dari keluarga miskin, hampir diaborsi oleh orang tuanya, pernah melempar kursi ke guru, putus sekolah di usia 14 tahun. Ayo, siapakah beliau? Ada yang tahu? Ronaldo, apakah betul? Ronaldo ada lagi yang mau menjawab. CR7 Messi, oke. Beliau bernama Cristiano Ronaldo. Betul sekali ya, CR7. Bayangkan, aduh, siapa yang nggak tahu beliau? Minimal walaupun nggak cinta bola, tahulah nama inilah ya. Tahu dia pemain bola yang jago gitulah. Tapi kalau kita lihat lagi dari backgroundnya, ih ternyata loh dia putus sekolah di usia 14 tahun. Lagi-lagi sekolahnya nggak pinter, istilah gitu ya. Sekolahnya nggak pinter, nggak tahu sih putusnya karena nggak mampu bayar atau emang karena nilai sekolahnya jelek, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi putus sekolah di usia 14 tahun. Dan ternyata walaupun cuma lulusan SMP atau bahkan mungkin belum lulus SMP juga ya, mungkin masih lulusan SD aja, tapi bisa sukses. Nah, kita lihat lagi. Sekarang beliau siapa? Beliau ini dibuang oleh orang tua kandung yang nggak pernah menikah. Akhirnya dia adopsi, putus kuliah, dipecat dari perusahaan yang dia dirikan. Nah, adakah yang tahu? Jobs, apakah betul? Betul ya, jadi beliau adalah Steve Jobs. Ternyata seorang Steve Jobs yang setiap tahunnya mengeluarkan iPhone baru gitu ya. iPhone baru yang orang-orang tuh selalu berlomba-lomba untuk punya yang terbaru gitu kan. Tapi ternyata kita lihat lagi cuma lulusan SMA aja karena putus kuliah. Ternyata nggak semua orang yang sekolahnya tuh nggak tinggi itu pasti gagal. Nggak juga, ternyata bisa sukses. Menurut Anda nih, kenapa sih kok mereka ini bisa sukses? Ada nggak yang tahu kenapa mereka ini bisa sukses? Coba talenta, oke. Ada lagi? Tahu cara marketing, oke. Mastering passion, spesialis, oke. Terima kasih jawabannya berlatih. Ya semuanya betul. Ya, tapi Steve Jobs tuh bilang, katanya the only way to do great work is to love what you do. Jadi kita penting banget mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, percuma Anda bekerja, tapi Anda tuh nggak suka sebenarnya apa yang Anda kerjakan. Ya, jadi lebih baik Anda mencintai apa yang Anda kerjakan. Supaya apa? Anda bisa menghasilkan work yang baik. Bukan hanya baik, tapi bisa jadi excellent gitu. Nah, akhirnya si burung ini ngerti, jadi dia nggak peduli nih, ikan bisa berenang, singa bisa lari, monyet bisa manjat. Akhirnya dia tahu kalau dia diciptakan untuk terbang, dan dia mengasah skill terbangnya. Sekarang, ya, kalau hal-hal seperti tadi tuh yang kita bilang, wah kita mesti mengasah skill nih, kita menemukan passion. Sayangnya, hal tersebut tidak didapatkan di pendidikan yang formal. Biasanya, itu didapatkannya di pendidikan yang non-formal. Kalau misalkan ada 1094 kategori pendidikan nonformal di Udemy, menurut Anda harus bisa semuanya atau cukup master di satu aja atau mungkin bisa beberapa untuk bisa membuat Anda sukses. Kira-kira yang mana? Anda perlu semuanya atau cukup satu mungkin? Cukup master di satu aja. Yes, betul ya. Jadi Anda perdalam satu. Ya, jadi daripada Anda menguasai 10 skill tapi semuanya cuma basic, 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 sayang. Mendingan Anda yang apa namanya satu tapi itu benar-benar pakem gitu ya. Anda udah tahu banget, udah master banget deh. Pokoknya nggak ada pertanyaan apapun yang nggak bisa Anda jawab. Nah, harus sampai kayak gitu. Itu bisa cukup bikin Anda sukses. Ya sama lah, ibarat kata dokter. Kalau ada dokter umum sama dokter spesialis, lebih mahal dibayar yang mana? Yang umum atau yang spesialis? Kira-kira yang mana? Yang spesialis, betul ya. Jadi makanya kenapa lebih dibayar mahal? Karena waktu yang dia keluarkan untuk bisa menjadi spesialis itu juga waktunya banyak. Nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi butuh ada yang mungkin 10 tahun. Ya, ada yang mungkin lebih banyak lagi yang waktu yang mereka habiskan. Nah, jadi makanya dibayar lebih mahal karena effortnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dokter umum. Kayak gitu. Meskipun sama-sama effort ya, tapi tetap lebih besar dokter spesialis.
Karena dia benar-benar memperdalam, bahkan uangnya juga sama, keluarnya lebih banyak dibandingkan yang umum. Gitu. Jadi makanya cukup Anda master satu aja, jadi Anda benar-benar jadi spesialisnya, ada master di situ. Nah, Anda bisa mendapat uang itu lebih banyak dibandingkan Anda cuma basic aja. Gitu ya. Next. Jadi pertanyaannya, sekolah itu penting atau tidak? Sekolah itu penting atau tidak? Penting. Oke, ternyata masih jawab penting ya. Betul ya, sekolah tetap penting. Jadi Anda nggak ketipu ya. Sekolah tetap penting, tapi hati-hati. Tetap jauh lebih penting pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat. Jadi jangan cuma berhenti di sekolah, ya tapi pendidikan yang sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Karena sekolah itu biasanya pintu gerbang nih, di mana kita mencoba banyak hal, berlatih banyak hal. Jadi kita tahu nih apa yang kita suka. Tapi setelah itu, nah, pastikan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat itu juga penting. Dan makanya kenapa sih kita pengen mengumpulkan para trainer atau mungkin orang-orang bahkan yang belum jadi trainer gitu ya, baru ingin mencoba, kita mau mengumpulkan. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh orang-orang seperti Anda-Anda ini. Ya, karena Anda itu bisa menjadi pelatih ya, yang melatih orang-orang sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena skill Anda spesifik, bukan seperti skill sekolahan. Yang punya Anda spesifik, jadi makanya kita butuh orang-orang seperti itu. Nah, sekarang Anda melihat ya, di sini pasar edukasi lah atau teknologi pendidikan di Indonesia itu tuh nilainya sekarang sudah 3,23 miliar USD ya, bukan rupiah, tapi USD di tahun 2024. Dan ini proyeksinya itu bisa ekspansi menjadi 8,81 miliar USD di tahun 2033. Itu penambahannya bukan cuma 2 kali lipat ya, bahkan hampir 3 kali lipat. Jadi dengan tingkat pertumbuhan tahunan itu sekitar 11,79% di antara tahun 2025 hingga 2023. Jadi perkembangannya semakin lama semakin besar. Ya karena sekarang udah zaman teknologi pendidikannya. Nah, sekarang 7H pun ya, kita sudah menghadirkan, udah bukan 500 ribu lagi, tapi sekarang sudah 700 ribu peserta. Baik itu webinar, e-course, pelatihan, training, dan juga workshop. Nah, kenapa sih ya orang-orang itu sekarang lebih suka mencari atau shopping pendidikan-pendidikan yang berbaunya itu digital aja deh gitu. Kenapa? Karena Anda bisa lihat sendiri di berita gitu ya, biaya kampus makin lama tuh makin mahal, makin tinggi, aduh makin gak ketolong gitu ya. Buat orang-orang yang terbatas itu akan sulit untuk mereka kuliah. Bahkan seringkali udah kuliah, yang kerjanya apa nggak sesuai dengan apa yang dikuliahkan. Nah, sedangkan kalau Anda memilih belajar dengan yang sudah spesialisnya, nah itu akan lebih tepat sasaran. Nah, makanya orang-orang seperti Anda dibutuhkan karena mereka butuh memang para spesialis-spesialis untuk mereka belajar, untuk mereka bisa mengasah skillnya lebih lagi, gitu ya. Nah, jadi udah banyak ya, udah demo di mana-mana gara-gara kenaikan biaya sekolah ya, dan itu sangat-sangat menyulitkan. Dan ini adalah pendapatan penyelenggaraan pendidikan 10 kampus ternama Indonesia di tahun 2023. Ya, Anda bisa lihat nih, paling tinggi pendapatan itu UI bisa sampai 2,5 triliun ya di tahun 2023, berarti satu tahun itu 2,5 triliun, bayangkan ya, angkanya udah bukan miliar lagi tapi sudah triliun. Jadi sudah sangat-sangat besar banget apa yang mereka dapatkan. Terbukti berarti biaya sekolah itu makin lama makin mahal ya. Nah, dan ini adalah omset pendapatan 4.500 universitas di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 547 triliun per tahunnya. Ya, jadi sangat besar. Sekarang pertanyaan buat Anda, siapa di sini yang ingin menghasilkan banyak uang, bantu hidup banyak orang padahal di rumah doang? Coba tulis di kolom chat, siapa yang mau? Aku, saya, ini kalau ada yang nggak mau sih aneh gitu ya. Pasti semuanya mau. Kapan lagi kita bisa kerja di mana aja gitu kan? Kita bisa santuy-santuy, tapi kita banyak uang dan juga bisa bantu hidup orang lagi. Siapa yang nggak mau? Ya kan pasti semuanya mau. Oke, karena itu ya Anda perlu mempelajari skill ini atau Anda perlu tahu nih rahasianya apa sih? Nah, ini adalah salah satu contoh pendapatan dari klien kita kurang lebih dalam waktu 3 tahun ya. Beliau mendapatkan 2,4 M.
Kemudian ada juga yang pendapatannya 1,8 M dan juga ada yang 1,1 M dalam waktu 3 tahun. Dan yang paling gong itu adalah Pak Hendra. Jadi dalam waktu 2 tahun beliau mendapatkan omset di 32 M. Ya ini yang paling gong banget karena beliau itu pinter dia, colong start duluan ketika orang-orang belum tahu atau belum begitu ya paham lah dengan iklan-iklan, beliau colong start duluan jadi hasilnya pun langsung bagus banget kayak gitu. Sekarang coba jawab di kolom chat, siapa sih marketnya Anda? Tuliskan di kolom chat siapa market Anda. Yang belum dipikirkan, coba pikirkan dulu. Bisnis owner menengah, ibu-ibu, oke. Ada lagi fresh graduate, para sales, marketing, and business owner UMKM. Masyarakat desa, oke. Ada lagi? Semua perusahaan, dosen, dan juga akademisi. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya di kolom chat. Sekarang kita lanjut ya. Pastinya, walaupun umat manusia itu bisa dibilang adalah market pendidikan, tapi Anda nggak bisa nih ngomong atau nggak bisa targetin semua orang. Kenapa? Karena ibarat kata, kalau Anda tuh ngomong sama semua orang, Anda tuh kayak nggak ngomong sama siapa-siapa. Ya, menurut Anda, lebih mudah didengar yang mana? Anda ngomong secara one on one atau personal, atau Anda berbicaranya itu secara ya orang banyak? Lebih didengar yang mana? Yang mana yang kira-kira lebih didengarkan? One on one ya, karena eye to eye, heart to heart gitu ya. Jadi langsung aja gitu. Jadi Anda cuma Anda dan dia. Pasti akan lebih didengar dibandingkan Anda berbicara sama banyak orang. Tak ada yang sibuk sendiri main HP, ada yang sibuk sendiri ngobrol, sibuk sendiri ini ya, akan lebih susah. Nah, sekarang ada beberapa faktor untuk Anda bisa menentukan market. Jadi, ini yang pertama kita bahas satu-satu ya, level of pain. Sekarang kalau misalkan nih ada seorang penderita kanker. Bagi penderita kanker lebih dibutuhkan mana? Vitamin atau obat? Kira-kira yang mana? Vitamin kah atau obat? Obat, obat. Oke, obat ya. Dua-duanya dibutuhkan. Obat. Baik, terima kasih responnya. Nah, betul kalau ada yang bilang dua-duanya dibutuhkan. Yes, tapi let's say gitu ya, Anda tuh kekurangan budget gitu, cuma terbatas, Anda cuma bisa pilih salah satu. Yang mana yang kira-kira dipilih? Nah, tadi kalau ada yang jawab obat, betul ya, obat itu harapannya kan dengan adanya obat itu bisa menyembuhkan atau bisa memperhambat atau memperlambat penyebaran dari virus. Sedangkan vitamin itu lebih ke daya tahan tubuh gitu ya. Jadi pasti yang akan dipilih itu adalah obat yang di cover BPJS ya. Yang di cover BPJS pasti pilihnya obat karena si obat ini ya udah fungsinya itu ya sesuai dengan apa yang dicari. Tapi kecuali punya dana lebih ya udah deh saya sekalian sama vitamin boleh banget gitu. Nah, contoh nih, misalkan saya punya kelas public speaking ya. Terus saya bilang, ah saya marketnya buat semua. Coba nih kita ambil dua contoh market. Satu mahasiswa, satu sales. Nah, bagi seorang mahasiswa, public speaking itu cuma sekedar ya informasi sih. Kalau misalkan dia ikut pelatihan public speaking ya oke, itu cuma informasi aja. Em, Nggak nggak berarti dengan saya nggak bisa public speaking, saya jadi nggak lulus gitu ya. Atau saya jadi mahasiswa abadi, nggak juga. Ya, dengan public speaking bagi seorang mahasiswa itu cuma ngebantu dia aja supaya bisa presentasi project. Nah, tapi bagi seorang sales, kalau dia nggak bisa public speaking, yang ada dia nggak mungkin mendapatkan prospek. Kenapa? Karena yang nggak ada yang percaya sama dia nggak bisa meyakinkan. Nah, jadi makanya sales itu penting banget skill public speakingnya. Nah, jadi Anda tahu nih, ini dua sama-sama public speaking, marketnya beda, tapi Anda tahu yang lebih membutuhkan yang mana. Itu ya. Berikutnya leadership. Nah, kita punya dua market lagi, satu karyawan, satu business leader. Nah, kalau karyawan itu dapat latihan leadership, dia anggap cuma ya nice ya informasi aja gitu kan. Tapi dia nggak gitu perlu karena dia belum punya bawahan nih. Cuma kalau business leader nggak punya skill leadership, wow itu akan jadi berantakan. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian ya, gimana cara kita mengukur level of pain? Caranya itu dengan melakukan interview.
Nah, ini biasanya orang itu kan Anda mau cari informasi tentang apa yang dia suka dan dia nggak suka. Gitu. Karena biasanya orang itu bertindak karena dia ingin menjauhi rasa sakit atau dia pengen mencari kesenangan. Jadi Anda perlu tahu nih, hal apa yang bikin itu sakit banget atau yang bikin dia senang banget. Nah, Anda perlu tahu. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa Anda capture seperti itu. Nah, pastikan pertanyaan yang ditanyakan ya disesuaikan juga ya dengan informasi apa yang pengen Anda cari tahu. Contoh kelas public speaking lagi, nanti setelah Anda melakukan interview, Anda bisa bikin tabel kayak gini. Ada direct pain, direct pleasure, sama indirect pleasure. Tujuannya apa? Jadi nanti Anda bisa lihat ya secara gambaran besar. Contoh nih kelas public speaking, direct pain-nya apa sih? Bedanya apa direct sama indirect? Direct itu kelihatan secara langsung, indirect tuh enggak. Ya, jadi bedanya kalau misalkan direct, apa namanya, si orang ini yang nggak bisa public speaking dia pasti biasa kelihatan deg-degan, pemalu, keringat dingin. Nah, kalau dia membiarkan hal itu terus terjadi ke depannya pas dia udah kerja gitu kan, mungkin jadinya dipandang sebelah mata, nggak pernah didengerin. Nah, kayak gitu. Ya itu indirect tuh kayak jangka panjangnya seperti itu. Oke, jadi itu yang pertama ya untuk 5 faktor menentukan market. Apakah sejauh ini sudah paham? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah tuliskan di kolom chat sudah. Sambil saya izin sebentar ya untuk ambil minum. Paham, oke. Sudah paham ya kalau gitu. Nah, kalau Anda sudah paham, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin kedua ini dia tuh membahas tentang daya beli. Daya beli ini buat apa sih? Untuk Anda tahu kira-kira Anda mau jual di harga berapa nih. Jadi Anda perlu tahu market Anda itu kemampuan belinya semana gitu kan. Nah, di sini kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu lebih besar daripada kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. Nah, berarti nih orang kaya tuh sebenarnya uangnya lebih banyak. Padahal dari kekayaan 4 orang digabung, terus 100 juta orang miskin digabung, tetap 4 orang kaya ini uangnya lebih banyak. Ya kan? Tapi sayangnya populasinya banyakan mana? Orang kaya atau orang yang tidak kaya? Banyakan mana? Kira-kira menurut Anda populasinya? Banyakan yang kaya atau yang tidak? Coba tulis di kolom chat. Yang nggak kaya, yang tidak. Yes, betul ya. Seperti di gambar ini juga Anda bisa lihat nih, orang kaya, wah, di sini contohnya cuma 1 orang gitu kan. Semakin ke sana semakin banyak gitu. Sedangkan daya belinya semakin rendah. Nah, kenapa sih? Makanya Anda perlu tahu supaya Anda bisa nentuin harga nih market Anda kemana. Karena bagi orang yang menengah ke atas, harga itu tuh nomor 2, dia pentingin kualitas. Sedangkan orang yang menengah ke bawah kebalikannya. Pokoknya harga dulu, harganya cocok ya kualitas mah belakangan lah. Jadi makanya ada barang original, ada barang yang KW. Ya original buat siapa? Buat orang kaya. Yang KW juga ada levelnya, ada KW yang super, ada yang KW yang di bawah, ya itu beda-beda lagi. Ya marketnya semakin mengerucut. Jadi makanya itu dia kenapa sih mesti ada yang KW ada sama yang gak KW gitu. Karena ya itu daya beli orang-orang tuh beda. Gitu. Misal saya mau bikin kelas public speaking ya. Public speaking nih, saya bikin harganya 250 deh, saya bikin general aja 250. Jadi siapapun lah, buat buat siapa aja nggak peduli gitu. Terus saya mau bikin buat students, karena saya tahu students belum punya duit, jadi otomatis saya turunin dong, daya belinya kan rendah. Jadi saya turunin harganya, supaya mereka masih mampu beli lah. Terus kalau saya pengen naikin, oh saya kayak pengen bikinnya public speaking tapi for woman nih, khusus buat cewek, tapi kalau woman kan kesannya kayak wanita dewasa gitu yang udah paling nggak sudah berpenghasilan gitu kan. Oke. Terus kalau Anda pengen bikin lebih mahal lagi, Anda bikin tambahin kata-kata karir woman. Jadi kesan tuh wanita karir yang levelnya mungkin udah SPV ke atas gitu kan. Jadi bisa saya bikin lebih mahal. Nah, contoh kayak gitu. Itu yang kedua. Ya, jadi Anda perlu tahu daya belinya. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Kalau bisa tuliskan paham di kolom chat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Siap dipahami. Oke. Yang ketiga, Purple Ocean. Nah, sekarang ada sebuah ilustrasi. Di sini ada penjual burger sama pizza. Oke, Anda bisa lihat si penjual burger ini tuh
rasanya enak ya burgernya. Terus murah lagi harganya nggak mahal gitu kan. Pelayanannya cepet, terus dia juga ramah. Bisa dilihat di gambar dia selalu senyum, menyapa gitu kan. Kalau si penjual pizza rasanya hambar, harganya mahal, pelayanannya lama, mana jutek pula gitu kan. Kira-kira nih kalau dari kasat mata, yang mana yang lebih laku? Si burger apa si pizza? Burger, burger, burger. Oke, yes. Secara kasat mata, iya sih, burger sih ini mah yang aku udah kelihatan jelas. Sekarang kita lihat ya. Ternyata, wah, gaswat sekali nih. Si penjual burger tuh pesaingnya banyak. Ya, berdekatan semua jaraknya, pokoknya banyak lah bertebar di mana-mana. Rasanya sama-sama enak, ya, harganya murah, pelayanannya cepet, ramah pula, semua sama, nggak ada pembedanya. Apakah si penjual burger ini masih laku seperti yang Anda bayangkan atau mungkin berkurang? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira gimana? Kurang, yes berkurang ya. Kenapa? Karena pesaingnya banyak, nggak ada uniknya lagi, semuanya sama gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, harus punya pembeda. Betul. Nah sekarang kita lihat si penjual pizza. Wah ternyata dia jualan di stadion bola, yang jualan cuma dia lagi tukang makanannya. Kira-kira bakal laku nggak? Bakal laku kah? Laku ya, meskipun rasanya nggak enak gitu kan, mahal, lama, jutek, tapi tetap laku. Mau nggak mau nggak ada pilihan ya, karena hanya dia seorang diri, jadi mereka nggak bisa membandingkan, mereka tidak bisa memilih kayak gitu. Nah, jadi itu adalah Red Ocean sama Blue Ocean. Bedanya apa? Red Ocean itu kita bersaing di pasar yang jenuh, berusaha lebih murah dan lebih bagus, fokusnya kepada kompetitor. Kalau Blue Ocean kita bikin pasar baru, ya persaingannya nggak relevan, fokusnya itu ke produk aja. Nah, sekarang red sama blue. Yang mana yang lebih bagus? Ya, jawabannya nggak keduanya. Karena yang lebih bagus adalah purple ocean, perpaduan dari si merah sama si biru. Lahirlah si ungu. Ya, jadi purple ocean itu adalah penggabungan. Kenapa? Kalau Anda main di Red Ocean, ya tadi ya resikonya Anda bisa lihat. Kalau Anda main di Blue Ocean, terlalu baru, terlalu risky. Jadi Anda bikin pasar baru nih, belum ada sebelumnya. Bisa jadi karena belum ada pemainnya, itu belum terkenal di sini, ya akhirnya Anda kewalahan. Ya, karena kenapa? Ternyata, wah ini terlalu risky. Kalau purple, nah itu penggabungan. Jadi yang tadinya Red Ocean, ya Anda ubah gitu marketnya, atau Anda apa namanya ubah sedikit angle-nya, itu bisa menjadi Purple Ocean ya. Jadi Anda nggak benar-benar nyoba sendirian atau fight dari awal gitu. Nah, contoh ini kelas public speaking ya. Kalau kita tahu public speaking tuh udah jenuh banget lah. Semua tuh kayak, aduh di mana-mana bertebaran kelas-kelas public speaking. Tapi perlu pembedanya. Contoh nih, ya yang satu dia public speakingnya buat sukses karir, berarti kan buat karyawan. Yang satu dia buat sales. Ya, jadi sama-sama public speaking, tapi marketnya beda gitu. Ya, jadi seperti itu. Sekarang ya, ini contoh mana yang salah, mana yang benar. Contoh nih, saya punya targetnya itu pelatihan bisnis. Nah, tadi siapa tuh yang banyak nulis kayak gitu ya. Saya targetnya pelatihan bisnis, itu salah ya. Yang benar adalah target saya adalah pelatihan membantu bisnis F&B. Jadi jelas bisnisnya apa? F&B, oke. Untuk bisa mengembangkan brand, dari packagingnya, dari semua brandingnya, kita yang bakal bantu. Contoh kayak gitu. Nah, itu akan lebih spesifik. Oke? Terus, contohnya lagi, saya targetnya tuh pengen pelatihan obat herbal nih. Ya, terus saya pengen semua orang kan sehat gitu kan. Jadi saya targetnya ke semua aja, nggak bisa kayak gitu. Ya, karena Anda perlu memilih yang mana yang jadi targetnya Anda, gitu. Ya, jadi saya misalkan nih, saya membantu ibu dan anaknya yang sering sakit supaya imun tubuh anaknya kuat dan tidak mudah sakit lagi. Contoh kayak gitu. Nah, ini yang masih kita bilang purple ocean, kayak ada pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan, kreatif, ya, perikanan, itu masih masih apa namanya pariwisata, itu masih purple ocean, gitu. Itu adalah yang ketiga, ya, purple ocean. Sejauh ini paham? Coba tulis lagi di kolom chat kalau sudah paham. Coba tuliskan di kolom chat. Sudah paham? Oke, sudah ya. Sip, kita yang keempat, yaitu USP.
Nah, USP ini adalah pembeda. Tadi kalian bilang, ini butuh pembeda dong, ya kan? Jangan sama terus sama yang lain. Nah, ini butuh USP-nya. Ada tiga jenis USP. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini contoh deh, contoh USP yang berbeda seperti apa. Sensodyne, itu kan pasta gigi. Dia punya klaim untuk bisa gigi sensitif. Terus yang kedua, ya sama-sama odol lagi nih. Ya, sama odol lagi Pepsodent. Dia fungsinya apa? Pencegah gigi berlubang. Nextnya lagi, ada close up, katanya supaya nafasnya seger gitu kan. Jadi sama-sama pasta gigi sebenarnya, tapi dia punya branding atau uniqueness sehingga orang itu nggak nyarinya itu cuma ke satu aja, tapi yang butuh yang siapa ya dia akan ambil. Ini contoh tiga USP. Ya, jadi yang pertama itu metodologi. Ini wajib Anda punya. Ya, seperti apa sih? Nanti kita akan bahas juga satu-satu ya. Kemudian result and track record dan juga personal brand. Ini contoh USP metodologi. Kelasnya sama-sama trading, tapi yang satu pilihnya kelas nyantai, yang satu pilihnya itu raup cuan 1%. Ya, jadi itu sama-sama trading, tapi dia beda. Orang yang pengen cuan-cuan terus pasti nyarinya yang cuan. Tapi orang yang baru belajar, ya dia akan ke mana? Ke sebelah kiri ya, yang dengan Pak Hari Suwanda gitu, karena dia nyantai. Contoh lagi, sama-sama mental health, tapi satu caranya TRE, tapi yang satu lagi emotional detox. Terus ini result and track record. Jadi Anda mesti tahu nih, oh ternyata ini sudah banyak ya alumninya, udah terbukti juga. Nah, itu penting gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini contoh personal brand. Ya, ada pasti udah tahu siapa itu Pak Gobi, Miss Mary. Nah, mereka punya personal brand yang kuat. Ya, jadi tinggal mereka bikin aja poster dan tinggal dipasang aja muka mereka. Kayak gitu. Itu adalah yang keempat sampai sini paham? Sudah paham? Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang gimana sih strategi marketingnya plus meta ads with AI? Ya, ini juga sangat-sangat penting. Nah, biasanya kalau zaman dulu yaitu kita untuk dapetin leads biasanya dari mulut ke mulut, kita posting di organik gitu ya. Sampai akhirnya berubah ke prospek, ya dia pakai misalkan nih WA call gitu kan, dihubungin atau WA chat gitu. Nah, dari prospek jadi klien itu biasanya closing one by one. Nah, zaman sekarang ya yang lebih efektif adalah kita perlu trafficnya langsung nih, traffic orang-orang yang kira-kira bakal daftar. Terus kita apa namanya ada presentation biasanya nih dari webinar si mentornya itu bakal presentasi untuk mereka join nih ke kelas berikutnya untuk menjadi klien, contoh kayak gitu. Nah, nanti dari prospek supaya jadi klien ini bisa closing massal. Jadi biasanya di webinar gitu ya, mereka jualan, ayo saya punya program lanjutannya, bla 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 bla. Bla. Nah, itu nanti mereka bisa daftar, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu nih dari si trafficnya dulu. Sekarang pertanyaannya, oke deh kalau emang traffic penting, gimana caranya saya datengin traffic? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga, gimana caranya supaya trafficnya itu ada? Kan saya juga susah nih organik atau biasanya nggak pernah berjualan sebelumnya. Gimana caranya supaya saya bisa dapetin traffic? Oke, kita akan kasih tahu caranya ya. Dengan sangat penting sekali ya itu adalah digital marketing. Nah, zaman sekarang ini udah top number one-nya, digital marketing. Ada begitu banyak digital marketing yang bisa Anda lihat di sini. Tapi tujuh hub itu kita menganut sistem Pareto. Ada yang tahu nggak sih apa itu prinsip Pareto? Coba tulis di kolom chat. Apa itu prinsip Pareto? 20-80. Coba dijelaskan lebih detail apa itu 20-80 atau 80-20. Dijelaskan dengan lebih detail. Sebagian kecil yang berpengaruh besar. Oke, mantap. Terima kasih, Kak Pandu. Nah, jadi prinsip Pareto itu kita usahanya kecil aja tapi hasilnya besar. Sering nggak Anda dulu mungkin pernah bilang saya apa kalau usaha tuh harus 100%, 300% supaya hasilnya bisa 300% juga. Ternyata itu nggak berlaku di prinsip Pareto.
Anda usahanya kecil aja, nanti hasilnya 80%. Enak kan? Jadi justru kalau malah kebalikannya, kalau Anda usahanya kegedean, malah hasilnya cuma 20%. Nah, kira-kira kenapa nih kok bisa kayak gitu? Nah, ini ya 80-20 itu sudah terbukti di berbagai apa namanya area kehidupan kita. Ya contoh nih 80% keuntungan perusahaan berasal dari 20% konsumen. 80% kecelakaan disebabkan oleh 20% pengendara. 80% klaim garansi diajukan oleh 20% customer. 80% pendapatan pajak adalah kontribusi 20% dari penduduk. 80% kegembiraan berasal dari 20% teman. 80% kekayaan negara dikuasai oleh 20% populasi di Indonesia. Dan 80% konversi penjualan dari 20% media digital marketing. Nah, jadi makanya betapa pentingnya kita menganut sistem si Pareto ini. Nah, sekarang tuh job tuh fokusnya cuma dua aja. Instagram sama Facebook. Udah itu aja. Ya, kita ngiklan Facebook dan juga Instagram. Jadi kalau Anda punya banyak nih, kita nggak peduli. Yang penting kita cuma coba dua aja. Facebook dan juga Instagram. Kayak gitu. Nah, nanti ya, berarti ketika iklan Anda beriklan gitu kan, itu paid content Anda jalan tuh. Tapi organic kontennya juga tetap jalan ya. Tetap harus rajin posting. Supaya sama-sama saling gitu. Itu yang pertama untuk traffic ya. Sekarang yang kedua presentation. Nah, sekarang kenapa sih presentasi itu harus dalam bentuk webinar? Ya, kenapa kan ada yang lain, misalkan kita bisa pakai ebook, kita bisa pakai e-course, tapi kenapa nih yang paling powerful itu webinar? Nah, untuk webinar sendiri, ya 89% marketers percaya kalau webinar itu bisa mengalahkan channel marketing lain dalam mendapatkan prospek berkualitas. Ya, kemudian untuk webinar. Ya, kenapa webinar itu mengkonversi 5-20%. Jadi lumayan nih, Anda siapa yang datang bisa dikonversinya 5-20% jadi klien dalam waktu singkat. Jadi Anda nggak perlu ngomong satu-satu. Terus 73% sales mengatakan webinar adalah platform terbaik untuk closing sales. Ya, jadi seperti itu. Makanya harus webinar. Dan juga untuk webinar itu nggak boleh gratis, harus bayar. Kenapa? Yang pertama, kita ngiklan, pasti keluar biaya iklan. Jadi secara nggak langsung, orang yang beli kelasnya kita itu membantu kita bayar biaya iklan secara nggak langsung. Oke, yang kedua, prospeknya berkualitas jadinya, karena mereka sudah mau komitmen yang kecil. Ya, dan juga mereka jadi komit buat hadir. Dan Pixel pun juga jadi lebih pintar. Gitu. Nah, ini contoh dari webinar atau preview produk yang kita buat ya. Ini landing page-nya. Lebih ke mobile friendly. Kalau Anda bukanya tuh di apa namanya desktop ya itu kurang oke. Tapi ketika Anda bukanya di mobile friendly itu oke. Ya, kemudian closing massal. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa closing? Closing massal ke pelatihan utama. Jadi ada beberapa format untuk si kelas premiumnya itu. Bisa workshop, bisa bootcamp, coaching, mentoring, ataupun e-learning. Nah, misal nih ada 1.000 orang yang daftar webinar, ada yang closing 15%, berarti sekitar 150 orang yang mestinya join kelas, gitu kan. Nah, tapi em, apa misal nih si preview produknya harga 100.000, premiumnya 5 juta. Jadi perbedaannya gitu. Ya, preview itu harganya 300.000 ke bawah, kalau premium 1 juta ke atas. Bedanya seperti itu. Jadi kalau tengah-tengah gimana? Ya tengah-tengah nggak ada antara naikin value-nya supaya bisa dimahalin atau turunin value-nya supaya bisa ngikut yang murah gitu. Oke, itu adalah yang ketiga ya, closing massal. Lanjut, ini contoh timelinenya. Misal nih, habis mulai iklan, kita itu biasa ngadain webinar 2-4 kali menuju ke pelatihan utama. Gitu. Jadi harus ada apa namanya 2-4 kali dulu untuk kelas previewnya baru si premiumnya. Gitu. Contoh hitungannya ya, webinar 1 dapat 50, 2 dapat 50, 3 dapat 100, dan juga kue apa namanya untuk yang konversinya ya itu 15% misal nih. 50, 50, 100. Konversi 15 berarti dengan total 200 peserta itu kurang lebih 30 klien yang dapat ke pelatihan utama. Anggaplah harga pelatihan 2,5 juta ya, 30 kali 2,5 udah berapa? Gitu. Jadi kira-kira seperti itu.
Ya, jadi tujuan webinar untuk ngebantuin Anda bayar biaya iklan, tujuan premium supaya Anda bisa dapat keuntungannya gitu. Tapi ada nggak sih yang untung dari penjualan preview? Ada, itu juga ada. Tapi keuntungan itu nggak menjadi target utama untuk penjualan preview. Target utamanya adalah minimal BEP aja, biaya iklan tergantikan. Nanti kita untungnya dari premium. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas pixel atau conversion API. Ada yang tahu nggak apa itu pixel atau conversion API? Coba tulis di kolom chat. Record, dapat recordnya, aman ya. Belum, Meta, yes, itu ada hubungannya sama Meta. Tidak tahu. Oke, jadi pixel atau conversion API itu dia sebuah kode, biasanya itu kode angka random gitu ya, ditempatkan di situs web. Jadi pixel ini tuh harus, jadi kalau Anda iklan tuh wajib ada pixel. Jangan sampai nih Anda ngiklan tapi nggak ada pixelnya, itu namanya Anda bunuh diri. Ya, iklan harus ada pixel dan pastikan pixel itu berfungsi. Jadi bisa ditanam di web. Jadi pixel ini dia akan melihat customer journey. Misalkan nih, oh dari mulai peserta itu ngelihat iklan, oh iklan lewat di dia nih, diabaikan gitu kan. Atau iklan lewat, dia klik. Nanti dia buka landing page, dia baca, dia isi data. Habis isi data, dia beli. Nah, itu semua alur tersebut tuh customer journey-nya disimpan sama si Meta. Jadi, nanti sewaktu-waktu kalau kita mau evaluasi iklan, kita tinggal lihat aja si pixel ini ya, kita lihat dari metanya, oh kebaca, oh ternyata banyakan orang nih berhenti nih sampai lihat landing page doang, mereka nggak mau beli. Kenapa? Berarti ada yang salah nih sama landing page-nya. Mungkin infonya nggak jelas, atau mungkin terlalu panjang, atau yang kita pasang di sana gambar-gambarnya terlalu besar, jadi loading lama orang males ditinggal aja. Nah, macam-macam. Jadi pixel itu nantinya bisa dipakai buat evaluasi gitu. CTA juga termasuk, betul. CTA termasuk juga dari si pixel tersebut. Ya, jadi pixel itu juga ditanam di CTA. Materi kita kasihnya rekaman aja, tapi kalau materi enggak gitu. Funnel, bisa bilang funnel nggak ya? Lebih tepatnya yang tadi sih customer journey lah pokoknya. Customer journey. Jadi apapun yang dilakukan sama si calon pembeli tersebut. Mulai dari dia ngelihat iklan sampai endingnya dia beli. Nah, itu disimpan alurnya sama si Meta. Gitu. Pixel itu cuma satu. Cuma satu aja pixelnya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Sekarang, kenapa pixel itu penting? Kita bakal bahas lebih detail nih. Kenapa pixel itu penting? Ada tiga ya, kenapa pixel ini penting. Yang pertama, itu menampilkan iklan ke orang yang tepat. Nah, sekarang kita bahas ya. Misal nih, saya tuh jualan obat sakit perut. Saya pengen obat saya dibeli sama orang yang sakit perut, udah pasti ya yang butuh. Kira-kira nih, kalau saya di tengah kerumunan kayak gini, gimana caranya saya bisa menemukan orang yang lagi sakit perut dan butuh obat saya? Kira-kira gimana? Coba tulis di kolom chat. Saya pernah ngikutin kelas dengan ads dari 40 peserta, hanya 7 closing yang berasal dari ads, sisanya dari webinar mini kelas. Ya, em, apa namanya? Tapi itu lumayan tuh, dapat dari 40 dapat 7. Oh, maksudnya 40 peserta, tapi 7-nya itu dari ads, tapi sisanya dari mini kelas. Yes, sepowerful itu memang dari mini kelas ya, dari webinar. Oke, coba kira-kira gimana ini? Ada nggak yang mau kasih tahu saya yang udah kepikiran apa yang bisa saya lakukan? Karena saya buntu nih, nggak tahu nih gimana caranya. Cari toilet umum. Oke, nice. Oke, apa lagi? Apalagi selain toilet umum? Wah, ini udah skakmat gitu ya toilet umum ya. Ada lagi yang bisa dilakukan? Pakai banner gede. Wah, pasang gitu ya spanduk nih, saya punya obat sakit perut. Bikin keramaian yang bisa menarik atensi. Ntar ditangkap saya. Bawa tulisan gede. Oke, terima kasih. Luar biasa idenya luar biasa nih ya. Ke RS. Oh ya, ke RS bisa juga ya. Nanti diusir satpam nggak sih kita ke RS? Bikin iklan di pintu WC umum. Waduh, pintar sekali. Ternyata kreatif-kreatif loh peserta pada malam hari ini. Betul ya, yang ada bilang tuh benar juga nih bisa saya lakukan, tapi saya nggak mau praktekin ah. Bisa saya lakukan ya kan? Atau saya bisa juga tawarin satu-satu, bisa teriak-teriak ya sampai suara habis. Tapi kira-kira dari usul-usul Anda semuanya itu apakah efektif? Kira-kira efektif nggak tuh?
Tidak, ya betul ya. Bisa sih, tapi nggak efektif gitu kan. Nah, misalkan tadi ada 1.000 orang tuh lalu lalang, anggaplah yang sakit perut nih cuma 7 nih, dari 1.000 cuma 7 yang sakit. Nah, lo gimana kita carinya gitu kan? Belum tentu juga dia ke WC umum, bisa jadi dia entah kemana gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita mau coba approach satu-satu, berarti kita tuh perlu mengalami penolakan sampai 993 kali untuk ketemu si 7 orang tersebut. Jadi nggak efektif. Nah, sekarang gimana caranya si Meta ini bisa mengidentifikasi kalau si A lagi sakit perut, si B sakit perut, si C sakit perut. Nah, gimana caranya dia mengidentifikasi hal tersebut? Nah, caranya yang pertama, dia bisa identifikasi melalui sosmed. Siapa di sini yang main sosmed? Adakah yang tidak bermain sosmed? Coba tulis di kolom chat yang nggak main sosmed. Adakah? Kayaknya nggak mungkin ya. Zaman sekarang kebanyakan orang tuh udah punya sosmed. Walaupun mungkin hanya untuk menjadi apa sosmednya untuk stalker orang gitu ya. Tapi paling nggak ada sosmed. Nah, dia tuh bisa lihat nih dari si sosmed-sosmed yang ada. Misal, apa sih yang Anda biasanya suka like? Anda suka nge-sharein apa sih? Apa sih view yang Anda yang paling suka Anda lihat gitu kan? Komennya, post atau save. Anda tuh sukanya komen-komen di video kayak mana sih? Anda suka posting apa sih? Anda suka savein apa sih? Yes, algoritma. Ya, bisa dibilang algoritma juga. Nah, di sini si Meta ngebaca, oh ternyata nih si A ini suka nih sama konten-konten berbau fashion misalnya gitu kan. Oh, dia suka nge-sharein yang fashion-fashion, nontonin live orang yang jualan baju gitu kan. Dia suka komenin fashion-fashion gitu. Oh, pokoknya oh tau lah si A ini sukanya fashion. Oke, dapat nih Meta. Oh, oke, dia hobinya yang fashion-fashion. Terus berikutnya dari mana lagi? Dari Meta, dari apa namanya WhatsApp. Kan WhatsApp dari Meta ya. Dari WhatsApp. Nah, dia bisa lihat dengan siapa Anda sering berkomunikasi. Kapan, di mana, seberapa sering, dan bagaimana. Nah, nanti Meta bisa membaca sendiri. Oh, misalkan si A sering komunikasi nih sama si B. Nah, tapi si B, sebenarnya kesukaannya B itu nggak sama sama si A. Mereka sukanya hal berbeda. Tapi karena Meta melihat mereka dekat, sering komunikasi intens setiap hari, teleponan, video callan, jadi Meta mikir, oh kayaknya mereka tuh punya satu kesukaan yang sama. Jadi apa yang B suka, si A juga suka. Apa yang A suka, si B juga suka. Akhirnya apa yang disukai sama B itu bisa muncul di A. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi dia akan melihat juga dari circle-nya Anda semua. Oke? Terus yang berikutnya, dari mana lagi? Dari e-commerce. Nah, ini nih siapa yang keranjangnya penuh. Ya kan? Anda suka masukin apa di keranjang? Atau Anda suka check outin apa? Anda suka cari apa? Nah, itu semua disimpan tuh sama si Meta ya kan disimpan. Nah jadi sering nggak sih Anda itu baru ngeliat gitu kan, wah Anda ngeliat di e-commerce, terus Anda buka sosmed, langsung muncul iklan yang Anda lihat. Ada pernah nggak seperti itu? Apa yang Anda lihat di e-commerce tuh muncul di sosmednya Anda? Pernahkah? Ada ya? Atau mungkin bahkan sering ya, atau bahkan Anda baru memikirkan, tapi Anda tidak mencari apapun, ya Anda baru memikirkan, tiba-tiba Anda membuka sosmed dan muncullah apa yang ada dalam pikiran Anda. Pernah ngalamin seperti itu juga? Pernah ya, betul ya. Pernah. Jadi seperti itulah kehebatan dari Meta. Bisa jadi siapa yang lakukan pencarian bisa jadi lawan bicaranya Anda nih. Ternyata dia lagi cari-cari gitu kan. Jadinya di Anda ikutan muncul. Padahal yang nyari bukan Anda. Ya, jadi si Meta itu begitu hebat. Ya, jadi apa yang Anda bahkan hanya pikirkan aja belum Anda cari itu bisa muncul. Nah, itu dia Meta. Ya, jadi Meta itu secanggih itu dan sehebat itu. On the targeting side, Oke, ini saya mau like a putar big video dulu. Anda coba lihat ya video ini. Apa sih inti dari videonya? Coba Anda lihat dulu. on the targeting side, like the way that our business kind of got started on the ad side was because people put all this profile information into Facebook early on. It used to be like a great place for a business to say, okay, I think my product is like, I think like women between like, 18 and 28 in this city are really going to love this thing. And like Facebook early on, it was like the best place to go reach them because, okay, we kind of knew who people were and had all this, people had input all this demographic information. At this point, we basically encourage advertisers not to restrict what the AI can do. Like we're like, all right, look, if you think that like women in kind of this age range are going to be
more receptive, then yeah, give us that hint as kind of an input to the system. But unless you really have a reason why you don't want to sell to other people, don't constrain. On the targeting side, actually probably going to be able to find who is going to be interested in your product better than you can. And that just means that, okay, you just focus on building the best product. Oke, gimana? Ada yang menangkap isi dari video ini? Coba tulis di kolom chat. Ada nggak yang bisa menangkap isi dari video ini? Adakah? Coba tulis di kolom chat. Kecepatan videonya. Oh, fokus sama produk. Oh, udah ada yang nangkep ya. Betul ya, fokus sama produk. Bangun produk terbaik. Betul. Ini ada bocorannya juga ya di sini ya. Fokus sama produk. Pinter nih, pasti ada yang baca nih ya. Betul. Jadi kita fokusnya sama produk. Biarin siapa? Si AI yang bekerja buat kita, tapi kita fokus sama produk. Nah, tadi kalau ada yang nanya dia bilang, apa sih? Meta mengetahui isi chat dong. Aku sih nggak tahu ya, tapi yang bisa aku jawab adalah lebih ke tepatnya Meta AI itu bisa mempelajari Anda. Jadi kalau misalkan Anda itu sering berkomunikasi dengan AI gitu ya, misalkan discuss atau apa segala macam, Meta itu bisa mempelajari Anda, mempelajari kepribadiannya Anda gitu. Itu yang aku tahu. Tapi kalau misalkan dia bisa baca chat atau enggak, bisa baca isi chat apa enggak, kayaknya sih mestinya bisa. Karena kan ketika Anda berkomunikasi dengan orang gitu ya, ya dia kan itu kan kesimpan semua di situ. Ada data-data Anda semua gitu. Oke, lanjut ya. Nah, itu yang pertama, menampilkan iklan ke orang yang tepat ya. Sampai sini paham? Coba tulis di kolom chat. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Evaluasi performa iklan jauh lebih valid. Nah, gimana cara kita evaluasinya? Misal ya, kita paling enak tuh pakai analogi-analogian ya. Misal, saya pengen buka toko baru. Ya, ini kita tidak di-endorse nih. Kita buka toko, saya pasang billboard deh supaya orang bisa lihat, orang tahu, oh ini saya punya toko nih, gitu kan. Oke, sekarang Anda lihat. Saya apa namanya punya billboard gitu kan. Terus akhirnya orang lihat billboardnya, dia mikir, kayaknya boleh ya kita mampir di ke situ kan. Mampir, dia lihat-lihat apa namanya baju, akhirnya nyobain bajunya, sampai akhirnya, oh beli nih, dia beli bajunya dan jadilah customer. Kira-kira apakah Anda bisa mengevaluasi billboard yang Anda pasang itu bisa mendatangkan banyak orang ke toko dan menghasilkan konversi? Bisa nggak ada evaluasi seberapa efektifnya billboard tersebut? Apakah bisa Anda evaluasi? Nggak bisa detail, tidak ya, tidak betul. Tidak bisa detail Anda lakukan evaluasi, atau bahkan kayaknya nggak bisa sama sekali sih untuk Anda bisa evaluasi dari jumlah yang chat atau beli. Tahu dari mana dia beli karena billboard? Ayo, bisa jadi enggak, gitu kan? Bisa jadi dia ke toko bukan karena billboard, emang dia kebetulan lewat aja deket rumah gitu kan? Atau mungkin dari info orang lain. Oke, lanjut ya. Sekarang, ini kan kita bisa bilang ini adalah customer journey nih. Dia lihat iklan, tertarik, sampai akhirnya beli baju. Nah, kalau dari billboard, Anda tuh nggak bisa tahu angka pastinya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan Meta atau Anda beriklan ya dan ada pixelnya, itu Anda bisa tahu berapa jumlahnya. Ya, jadi Anda bisa tahu berapa jumlahnya nih, berapa sih yang lihat iklan sampai akhirnya beli. Kenapa? Karena tadi si pixel itu kan nyimpan. Nyimpan berapa orang yang lihat iklan sampai akhirnya beli. Nah, jadi Anda bisa lihat dengan detail, oh 1.000 orang lihat iklan misalkan. Oh, yang ngeklik iklannya berapa? Itu Anda tahu detail. Jadi Anda bisa tahu nih, kalau Anda mau evaluasi, Anda bisa lihat, oke, yang lihat iklan 1 juta, yang ngeklik 7.000. Berarti kan ada something wrong tuh. Kok bisa dari 1 juta turun ke 7.000, di bawah 10% aja nggak nyampe gitu kan. Kok bisa sekecil itu? Nah, jadi itu bisa Anda evaluasi, oh salahnya di sini nih. Berarti kita mesti melakukan perbaikan. Kayak gitu ya. Terus, misal tadi ya dari 1 juta ke 7.000, itu kan cuma 0,7%. 93,3%-nya sayang dong datanya diapain ini nih?
ini bener-bener sayang banget nih, masih banyak yang bisa kita jadikan prospek sebenarnya. Nah, Anda bisa melakukan perbaikan. Contoh, saya kalau menurut saya nih, misalkan saya kayaknya pengen perbaikan dari landing page view-nya deh. Kayaknya landing page-nya ini kurang oke. Jadi tuh orang nggak mau isi data dia. Mungkin nggak meyakinkan atau terlalu panjang. Atau pas saya cek, oh ternyata ini filenya terlalu besar. Jadi loadingnya lama. Jadi orang cuma buka, udah out gitu kan. Karena terlalu lama nunggunya. Nah, saya lakukan perbaikan di landing page-nya sehingga betul terjadi penambahan yang lihat apanya, yang isi ininya lebih banyak, yang isi data lebih banyak, check out dan akhirnya bayar. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa melihat seperti itu. Atau Anda mau lakukan perbaikannya di sini bisa juga. Oh, iklannya kayak nggak bagus nih. Padahal iklannya 1 juta yang lihat, tapi yang nggak klik cuma 7.000. Berarti iklannya nggak bosenin, nggak menarik. Jadi saya harus ganti. Itu bisa juga. Ya, jadi seperti itu. Oke? Lanjut ya, itu menampilkan performa iklan jauh lebih valid. Nah, sekarang kita membahas retargeting sama remarketing. Nah, ini ada video dulu yang mau saya tayangkan, jadi Anda bisa simak lagi videonya, coba tulis di kolom chat, apa hubungannya retargeting atau remarketing ini dengan video yang saya tayangkan. Oke? Take those binoculars, pick any player on or off the field, and I will guess the number. Any player. That's like 100 to 1. It's good odds for you. 2 million. That's fucking crazy. I don't like it. Okay. I'll sweeten it for you. You pick the player, and she'll guess the number. What? You're fucking crazy. But I can't turn down free money. You got a bit. Elvin! Don't try to do this. But it's not enough. You lost everyone's money. My money. Oh, she sounds like my wife. Get your hands off me. I'm sick. Hey, come on, wait. Whoa! Hey, don't put your hands on her. Tell him to keep his damn hands to himself. I understand. I am sorry. He has gotten carried away. He likes to pretend that he is the Kevin Costner and I am the Whitney Houston. The hell? Steven, please, he just knows that I want to play. Let's play. Look at me. Hey, Please don't make me do this. Please. just pick. Don't make me do this. Just let me go. Just do it. Pick a fucking player. Please don't make me do this. Please. Please. Okay. I got one. Do you want me to write it down? Nah, I trust you. Then it's her turn. Just do it. Pick a fucking player. He's crazy, I know, but it will be his fault, not yours. I don't. Look, I give you one chance to back down, okay? No hard feelings. Pick. I guess number B.
Wait. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Number 55. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. No fucking way! That is unbelievable! How did you do that? Am I right? Yes! You're fucking right! Fucking shit! Oh my God. You're fucking right. That is crazy. You're not mad? No fucking way! I'm not mad. Oh, we have got to go to Vegas right now. I have a jet. Oh, that was incredible. Did you see what she just did? And you have got some big fucking balls. You are my new fucking hero. Double or nothing? Oh, no fucking way! Get the fuck out of my suite! Now! We're good, coach. I am going to kill you. Kill me later. Nature of my day. Ah, yeah. Get down in it. I'm going to kill you! You did great. You did great. You did great. How did you do that? Lee Yuan Sei, legendary gambler. He bets on everything, anything, huge cash bets all the time. Once the Bellagio put Bill Gates out of the high roller suite because Lee Yuan was flying in. He is the perfect Vic. How did you know who he was gonna pick? We told him to. We've been telling him all day. From the moment he left his hotel room, we've been priming him, programming his subconscious. He's been seeing the number 55 all day long. On the elevator, in the lobby, even the stick pin on the doormat. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. He looks out the window, primers are everywhere. Now he doesn't see it, but he does. There's no getting around it. He even sees Farhad. Suggestions are everywhere, from the number of flowers in a vase to the tramp stamp on the hooker we sent to his room last night. That is genius. Yeah, and it's not only what he sees, it's what he hears. The Mandarin word for 5 is wu. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now, he's not registering it, but it's all there. So when he picks up those binoculars, looks out on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, that's it. And he thinks it's intuition, and he picks. Do you want me to write it down? And you, being in the dark, was the convincer. We call that the little blind mouse. I'm the blind. Oke. Nah, tadi udah ada yang menjawab di kolom chat ya. Ada yang bilang pengulangan repetisi ya, looping atau cuci otak. Yes, betul ya. Itu yang berhubungan dengan retargeting atau remarketing. Jadi ya, siapa di sini yang ikut kelas ini atau webinar ini karena Anda mendapatkan pengulangan iklan berkali-kali? Ayo, siapa tulis di kolom chat? Adakah yang mendapatkan pengulangan iklan berkali-kali aku? Nah, itu salah satu contohnya, atau salah satu korbannya gitu ya. Ya, bukan korban sih, tapi ini emang kelasnya bagus, jadi makanya Anda harus ikut gitu kan. Nah, jadi betul, itu dia gunanya retargeting atau remarketing. Jadi iklan itu akan nyasar ke orang tersebut berkali-kali yang tadinya mungkin berpikir untuk, kayak belum butuh sih, tapi akhirnya karena udah dikena berkali-kali, yang akhirnya nggak butuh, jadi dibutuh-butuhin aja deh. Itu jadi daftar, akhirnya seperti itu ya. Nah, itu dia fungsinya.
supaya orang tersebut yang tadinya masih berpikir dengan pikiran sadarnya berubah menjadi pikiran bawah sadar karena dibombardir secara nggak langsung, dia merasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Setelah 3 kali skip. Saya sekarang langsung daftar. Nah, berarti Anda market yang sangat tepat gitu kan. Karena wah ternyata sekarang langsung daftar nih, emang saya butuh banget. Nah, tapi ada juga market-market yang mungkin pengen tapi kayaknya nggak sekarang dulu sih. Jadi ya udah deh nanti aja gitu kan. Makanya tuh isi iklannya pinter. Eits, Anda tidak bisa lolos gitu kan. Langsung dikejar terus kayak gitu. 10 kali, wow, persisten sekali ya. Tapi akhirnya gugur juga. Oh, ternyata butuh pertanyaan dari Mimin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, si retargeting atau remarketing ini, dia itu fungsinya untuk bisa menyasar unconscious mind. Karena biasanya kalau kita masih berpikir di alam yang sadar, walaupun cuma 5%, itu pasti kita banyak pertimbangan. Tapi ketika sudah mencapai unconscious mind, itu biasanya orang lebih ke impulsif buying gitu ya. Terlepas dia dari butuh dan nggak butuh, tapi jadi impulsif buying aja. Kita lanjut ya, itu dia tadi retargeting, remarketing ya. 3 poin ini kenapa si pixel sangat penting. Sejauh ini apakah paham? Apakah paham? Coba tulis di kolom chat kalau sudah paham. Paham ya? Sip, kita lanjutkan. Nah, itu dia tadi 5 faktor untuk menentukan market ya. Sudah kita jawab semua, termasuk tadi let AI decide. Ya, mungkin Anda kalau Anda kurang kurang nangkep nih, maksudnya apa sih let AI decide itu? Saya perjelas sekali lagi. Jadi, kalau Anda ingat videonya si Mark Zuckerberg yang sebelumnya, dia kan bilang kita fokus aja ciptain produk biar AI yang cariin marketnya buat kita. Nah, maksudnya itu adalah sekarang ketika Anda beriklan, itu tuh Anda bisa bikin dua apa ya, istilahnya saya kurang tahu apa. Pokoknya ada core, ada broad. Nah, kalau core itu Anda tuh menentukan marketnya. Oke, saya mau marketnya ke business owner, misalkan yang level-level atas, terus yang apa lagi segala macam. Nah, itu Anda bisa bikin tuh target-targetnya. Tapi kalau broad itu Anda biarin aja loss aja udah. Terserah Meta deh mau cariin siapa. Istilahnya gitu, ibarat katanya. Tapi seanda biarkannya Meta gimana sih gimana sih pokoknya Anda membiarkan Meta nyariin gitu ya, maupun Anda biarin Meta yang cariin targetnya buat Anda, tetap Anda yang menentukan gimana cara nentuinnya dari copywritingnya Anda, karena kan waktu iklan Anda akan bikin copywriting sama desain nih, desain buat iklan, poster kayak video kayak gitu ya. Nah, pastikan si poster sama videonya itu sudah jelas marketnya. Misalkan market saya tuh pengen ke para wanita-wanita gitu yang karir. Nah, itu mesti ada tuh tulisan itu di posternya, jadi si Meta tahu. Walaupun Meta yang memutuskan dia nyasarnya ke siapa, tapi dia tahu, oh dia harus mencari karir woman nih, kayak gitu. Ya jadi bukannya bener-bener biarin Meta aja gitu. Hanya membedakannya, nggak Anda setting di Metanya. Harus karir woman, harus ini nggak cuma dari copywritingnya aja gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Sekarang add kreatif. Tadi kalau misalkan Anda udah apa namanya, udah siapin semuanya tuh, marketnya udah tahu siapa, materinya udah, semua udah. Sekarang Anda butuh senjatanya, yaitu add kreatifnya. Untuk add kreatif ini ada banyak banget modelnya, tapi sebelum itu coba, ini saya mau pakai analogi lagi. Nah, coba ada tebak ya analogi ini. Apa hubungannya analogi ini dengan add kreatif? Nah, di sini ada ayah, anak, dan juga keledai. Biasalah mereka lagi melakukan perjalanan jauh. Mereka jalan-jalan, ketemu orang. Terus ada lagi orang yang bilang, wah itu kok keledainya kan kecil, kok yang naik 2 orang. Nah, akhirnya deh papanya turun aja biar anaknya aja yang si naik keledai gitu. Nah, lagi asik-asik jalan, ketemu lagi orang, terus orangnya biasalah bilang, wah itu kasihan tuh orang tuanya jalan kaki, anaknya enak-enakan naik keledai. Akhirnya tukeran deh, orang tuanya yang naik, anaknya jalan. Terus ada lagi orang yang bilang, wah itu kok si apa namanya orang tuanya naik keledai dan biasa anak kecil jalan kaki ya, tega banget sama anaknya. Akhirnya yaudah deh, kita yang bopong aja deh keledainya. Nah, coba menurut Anda apa hubungannya si analogi ini dengan ad kreatif, dengan iklan? Nah, betul. Ini berbicara tentang perspektif, ya.
Lebih tepatnya tentang perspektif atau sudut pandang. Karena ketika kita beriklan, yang namanya orang itu punya perspektif masing-masing. Mereka punya sudut pandangnya masing-masing. Mereka punya pola pikirnya masing-masing. Mereka punya kesenangannya masing-masing. Yang udah pasti kita nggak bisa memaksakan nih sudut pandangnya kita. Jalan tengahnya gimana kita sebagai pengiklan? Karena kita juga punya sudut pandang. Menurut kita bagusan yang ini. Tapi menurut penonton atau audiens belum tentu itu bagus gitu kan. Makanya kita mesti bikin berbagai macam sudut pandang, berbagai macam angle supaya kalau si A nggak suka iklan yang B, ya dia bisa siapa tahu nyantol dengan iklan yang C gitu ya. Jadi kita perlu bikin banyak sudut pandang supaya siapa tahu nih iklan yang ini cocok buat dia, makanya dia mau beli gitu kan. Makanya dia jadi suka. Nah, habis jadi buat Anda yang dapat iklannya berkali-kali, siapa tahu nih iklan yang lewat ke Anda tuh beda-beda iklannya. Mungkin iklan yang ini kurang oke, pas iklan kedua nggak oke, yang ketiga ternyata ini iklannya saya setuju banget nih, akhirnya saya jadi pengen beli. Bisa jadi kayak gitu. Jadi makanya terkadang iklan itu yang lewat sama kita, tadi nih misalnya ada yang langsung beli, bisa jadi emang iklan itu sesuai banget sama kita ya, sama Anda, makanya sekali lihat langsung deh saya beli karena emang ini cocok banget nih, perspektifnya sama dengan saya. Ya jadi kayak gitu. Ya jadi makanya Anda perlu mencoba berbagai jenis iklan. eh Kalau ada yang tanya sebenarnya lebih optimal nentuin interest ads atau biar meta aja. Itu kita perlu coba. Ada mentor-mentor kita yang bagusnya broad, ya, jadi nggak ditentuin. Ada mentor-mentor kita yang bagusnya itu core, tadi ditentuin. Jadi itu emang perlu testing dulu supaya tahu. Karena setiap orang itu akan berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana cara bikin yang berbeda-beda? Nah, jadi apa sih yang bisa Anda bedakan dari iklan itu? Variasinya. Misal, entah itu copywritingnya Anda bedain tapi desainnya sama. Atau desainnya Anda bedain tapi copywritingnya sama. Atau layoutnya deh, layoutnya ada penempatannya dibeda-bedain. Atau strukturnya. Ya, itu bisa Anda bedain. Anda bisa cari modifikasi sendiri-sendiri. Yang penting Anda coba berbagai macam struktur iklan. Supaya nanti iklan tersebut bisa nyasar ke orang yang tepat. Harapannya bisa dilihat dengan orang yang tepat. Gitu. Contoh nih kita bikinin ya buat satu mentor. Itu banyak banget. Misal kayak gini. Ini kan sama nih ya strukturnya, ya mungkin bedanya ini fotonya gede, di sini fotonya kecil gitu kan. Copywritingnya juga beda. Terus ada lagi yang tipenya kayak gini. Ya pokoknya Anda bikin aja berbagai macam tipe. Tuh, ada yang versinya versi AI gitu kan. Nah, macam-macam. Anda bikin aja sebanyak-banyaknya. Yang tadi single, yang ini karusel. Nah, jadi Anda bikin berbagai macam supaya orang itu punya banyak pilihan lah untuk dia mengklik iklan. Oke? Contoh nih, misalnya Anda bahkan ya iklan yang kita rasa iklannya jelek banget sih. Contoh yang ini nih, yang paling kanan. Ini menurut aku iklannya sangat-sangat jelek kayak apa sih gambarnya biasa aja kayak 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 orang baru belajar desain gitu loh, jelek banget. Tapi ternyata iklan ini yang paling banyak menghasilkan gitu, nggak ada yang tahu. Jadi Anda bisa coba segala macam jenis iklan. Begitu. Sebanyak-banyaknya mungkin sekreatifnya Anda ketika Anda bikin iklan. Ya, terus ini ada juga ini yang kelas-kelas tentang apa ini emosi ya, mengendalikan emosi. Nah, sama tuh kita ini ada yang bikin nih sama semua. Ya, desainnya sama, cuma beda si headline-nya aja. Gitu. Nah, ini kan yang dalam bentuk poster ya. Ada juga yang dalam bentuk video. Kayak video juga nggak harus ribet ya. Sesimpel yang kayak gini juga oke ya. Simpel banget, cuma text overlay aja, teks, paling kasih kayak footage, udah gitu. Itu juga beda. Poster atau video itu tergantung. Ya, jadi Anda benar-benar mesti coba yang mana yang lebih bagus. Benar-benar coba sendiri. Ya, itu perlu melakukan yang namanya testing. Makanya ada fase testingnya supaya Anda tahu iklan seperti apa yang paling bagus di Anda. Gitu. Mahalan video atau poster itu juga tidak bisa ditentukan. Anda benar-benar mesti lihat sendiri dari hasil testingnya. Begitu ya. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tanpamu kembali. Oke, ini contoh-contoh iklan. Ngomong di depan banyak orang itu gampang asal
Nah, ini juga contoh iklan-iklan lainnya ya. Kenapa ada orang yang punya ide ngomong di depan banyak orang itu gampang asal pede? Pernah dengar kalimat seperti itu? Itu salah besar karena justru itulah banyak orang gagal tampil di depan umum berbicara. Banyak orang berpikir jago public speaking sama dengan jago ngomong keras, lancar, dan pede. Padahal public speaking bukan tentang pamer suara saja, tapi soal menyampaikan pesan yang nyampe di kepala dan menyentuh hati audiens. Dan itu butuh teknik. Saya Haryanto Kandani, personal coach dan the man behind dari public speakingnya Miss Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Saya juga sudah membantu lebih dari 100.000 orang dari berbagai profesi untuk jago berbicara di depan umum dari seminar offline sampai dengan online. Sekarang saya akan breakdown semua hal seputar public speaking di kelas rahasia sukses berbicara di depan umum. Di sini kamu akan belajar rahasia public speaker yang sukses dan berhasil, tips jitu mengatasi rasa takut dan ngeblank, strategi jitu sebelum tampil, dan juga berbagai tips untuk meningkatkan karir Anda dengan kemampuan public speaking. Klik sekarang sebelum promo khusus minggu ini berakhir. Kenapa ada orang yang punya ide bagus di kepala, tapi memilih diam, akhirnya orang lain yang mendapatkan pujian? Ternyata itu bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena kamu memilih diam, karena mungkin belum terbiasa dengan public speaking. Perkenalkan, saya Coach Haryanto Kandani, yang sudah melatih lebih dari 1 juta orang di Indonesia. Dan selama 10 tahun berturut-turut, dipercaya membimbing finalis Miss Indonesia dan Indonesian Idol. Dari pengalaman saya, sebenarnya banyak orang punya potensi yang luar biasa, tapi hilang begitu saja karena minder, grogi, atau takut salah bicara. Itu sebabnya saya membuat kelas Public Speaking Mastery supaya kamu bisa tampil percaya diri dan meyakinkan. Di kelas ini kamu akan belajar bagaimana mengatasi grogi supaya membangun percaya diri dan juga dengan teknik yang benar menyampaikan sebuah pesan dan ide yang baik. Sampai trik sederhana bagaimana membangun karisma saat berbicara. Bayangin kamu bukan cuma didengar, tapi juga dihargai setiap kali berbicara. Mau tahu bagaimana caranya? Klik video ini untuk info kelasnya. Nih, ini saya akan tunjukin banyak video ya. Jadi nanti Anda simak aja. Jadi Anda bisa lihat nih contoh-contoh videonya seperti apa sih yang bisa dibuat. Nanti baru pertanyaan akan saya jawab, oke? Nah, ini sama cuma kayak teks-teks doang. Simple banget tuh. Ini kayak cuma postingan-postingan Instagram aja nih. Tapi bisa dijadiin iklan. Sebel banget gak sih mau traveling sama teman-teman tapi terkendala urusan baju? Gak mau bawa banyak baju tapi takut banget kalau nanti outfitnya malah bikin foto-foto liburan jadi fail. Ini dia webinar Find Your Wow Color, kelas online buat kamu yang mau tahu warna dan style apa yang paling cocok buat kamu. Materinya lengkap dan detail banget. Kamu akan nemuin warna dan style yang paling cocok berdasarkan undertone dan juga season color. So goodbye deh sama outfit yang kelihatan norak dan bikin kamu gak pede. Dibimbing langsung sama Kak Oya yang sudah menangani artis papan atas mulai dari Sasa Zenia, Heidi, sampai Nicola Saputra loh. Klik video ini untuk amanin seatnya karena pendaftaran minggu ini akan dapat diskon dari segini cuma jadi segini. Oke. Emang ada ya tes personal color plus mentoring plus konsultasi 2 jam cuma 100 ribuan? Ada dong. Untungnya ada kelas Find Your Wow Color yang bisa bantu kamu para perempuan di Indonesia nemuin style dan warna yang cocok buat kamu. Cuma bayar 100 ribuan, materinya udah banyak banget. Mulai dari teori personal color, warna, make up, perhiasan, dan ada juga style hijab yang cocok buat kamu. Hasilnya pasti akurat karena kamu akan dibimbing langsung sama Kak Oya yang punya sertifikat internasional dan telah membantu ribuan orang nemuin style dan juga warna mereka. Bahkan sampai diundang TV nasional loh. Klik video ini untuk daftar kelasnya karena kuotanya terbatas. Atasi mental block yang bikin pekerjaan kamu Bisa sambil disimak-simak aja ya, ini videonya ada benar-benar banyak. bertumpuk sekarang juga kalau nggak mau dipecat oleh atasan kamu. Di webinar Productivity Healing, kamu akan belajar mengenal dan mengatasi mental block yang membuat kamu terhambat mencapai potensi terbaikmu. Menghilangkan rasa malas, nggak fokus, dan menunda-nunda sampai ke akarnya. Bersama saya Kusuma Dewi, Productivity Coach dengan pengalaman 20 tahun dan juga Certified Hypnotherapist in UK. So, daftar sekarang agar kamu menjadi produktif dan memiliki citra diri yang positif. Oke, nah sebelum saya lanjut mungkin saya mau jawab nih tadi pertanyaan testing berapa lama. Untuk testing itu sebenarnya sih kita nggak bisa patokin berapa lamanya. Cuma di kita itu kita pasti ada yang udah pasti testing 7 hari. 7 hari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah tapi salah satu contohnya nih ya mentor yang ini yang Anda lihat sekarang ya yang di layar saya.
Dia itu testing sampai 21 hari. Kenapa sampai 21 hari? Jadi ada orang-orang yang testing satu kali langsung berhasil. Tapi ada juga yang butuh testingnya berkali-kali. Tapi ingat, yang namanya testing gagal berarti kan rugi nih uangnya. Nggak balik modal dong. Dan butuh pas testing lagi, butuh uang lagi. Nah, jadi itu tergantung balik-balik lagi. Apakah Anda masih punya dananya untuk testing lagi atau enggak? Nah, untungnya mentor yang ini dia masih ada dananya untuk testing. Dia gagal sampai 2 kali, baru yang ketiga dia berhasil gitu. Nah, coba bayangin ya kalau misalkan yang pertama gagal, dia nggak lanjut, udah stop. Dia nggak akan mendapatkan keberhasilan kayak sekarang. Nah, jadi sebenarnya plus minus sih. Nah, dan tapi kita juga kadang-kadang kita bisa melihat nih kira-kira mentor mana yang kita rasa emang nggak bisa bagus iklannya, atau mentor mana yang kita rasa masih bisa kita coba testing, walaupun testing pertama gagal, kedua gagal, itu masih bisa kelihatan ini sebenarnya masih bisa sih, cuma mungkin dari kitanya aja yang belum nemu celahnya gitu. Nah, itu masih bisa kelihatan. Jadi biasanya kalau emang waktu testing pertama gagal kita lihat kayaknya sih ini emang better nggak dilanjutin testingnya, kita bakal bilang gitu. Cuma untuk yang ya itu baik lagi lah, intinya kalau mau testing lagi butuh dananya lebih gitu kan untuk dia testing. Nah, sekarang kelasnya dia sekali webinar tuh bisa 300, 400, banyak pokoknya. Gitu, padahal waktu awal-awal gagal. Lanjut ya. Oke, itu sesimpel iklan-iklan kayak gini juga udah bisa. Jadi Anda nggak perlu selalu bikin iklan tuh yang ribet gitu ya. Iklan simpel juga bisa. Intinya cobain aja banyak angle, yang ribet, yang simple, yang kekinian, yang mana gitu kan ya. Itu semua bisa dicoba. Kalau lo udah capek trading pakai feeling, atau lo buang-buang waktu nih, nebak saham mana yang bakal naik besok, tenang aja, lo gak sendirian. Banyak orang lain juga yang memang mengalami masalah yang sama. Dan jujur aja, itu bukan salah lo. Masalahnya cuma satu, lo gak punya sistem. Gue juga pernah ngalamin hal yang serupa, gue rugi waktu, dan gue rugi uang lumayan banyak untuk ngeriset sebuah sistem trading yang memang cocok dengan diri gue sendiri. Gue udah pernah ngelewatin masa-masa itu, dan sekarang gue udah ketemu sebuah sistem trading yang memang keuntungannya itu bisa gue ulang setiap harinya, bahkan setiap bulannya, dan bisa digunakan pada berbagai kondisi market. Menarik ya, sistem trading ini membuat kalian tidak harus pantengin layar seharian dan membuat kalian nggak usah nebak-nebak lagi saham mana yang bakal naik besoknya. Karena tentunya ini sudah di backtest dan juga sudah di forward test. Strateginya bakal gue kasih dengan lebih detail di kelas ini. Dan kalau misalnya kalian mau trading dengan tenang dan konsisten, kelas ini adalah kelas yang tepat untuk kalian mulai. Nah, ini saya skip-skip aja Dari karena banyak kelas banget yang gue videonya. ikuti, Kasih lihat berapa aja, mentornya beda-beda. Nah, itu pokoknya iklan-iklannya Anda bisa coba macam-macam deh. Anda bisa explore sendiri dengan pelatihan Anda, kira-kira bisa dibikin kayak gimana ya. Anda bisa ATM juga dari yang lainnya. Terus nanti Anda bisa bikin lagi yang tipe kayak gimana, di mix and match kayak gitu. Untuk kamu perempuan, Nah, pokoknya banyak ibu merasa sedih saat pokoknya banyak banget lah. Ini saya nggak putar semua ya, karena ini emang banyak banget yang kita siapin di sini. Dari berbagai macam kelas juga gitu. Satu, ketika emosi tinggi, otak dan Oke, ini saya skip aja, banyak banget tuh masih videonya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut sekarang ke setelah iklan ya. Tadi iklan tuh kan banyak banget yang bisa Anda buat dan ada banyak banget tipe-tipenya. Nah, terus setelah iklan Anda perlu siapin apa? Itu landing page. Jadi biasanya habis orang lihat iklan, mereka klik iklannya, mereka pasti diarahinnya ke landing page. Nah, di landing page itu isinya apa ya? Nah, Anda bisa lihat ada beberapa informasi penting pastinya di landing page ya. Ada dua bagian, ada above the fold sama below the fold. Bedanya apa? Kalau above itu ya, Anda lihat di layar ini, itu adalah bagian pertama di dalam landing page. Jadi pastikan bagian pertama ini sebelum di-scroll itu adalah informasi penting supaya mereka kalau merasa informasinya cukup, mereka nggak perlu nge-scroll lagi gitu ya. Isinya ada apa sih? Nah, itu tuh ada powerful headline-nya. Terus dia ada sub headline,
Ada juga CTA-nya, jadi kalau mau langsung daftar bisa. Ada social proof, ada urgency-nya, ada gambar yang mendukung lah ya. Terus nih ada video untuk mereka bisa mungkin butuh diyakinkan gitu ya. Terus ada juga keterbatasan sama harga normal dan harga diskon. Nah, kalau masih kurang mereka mau scroll bisa. Di situ ada apa aja? Ada biggest pain, ada solusinya, keuntungan-keuntungan, asin on dan lain-lain pokoknya dari panjang sampai bawah gitu. Nah, terus kalau sudah landing page, apalagi Anda butuhkan organic content, yaitu konten-konten yang Anda posting di sosial media. Jangan sampai Anda getol iklan, tapi sosmed Anda juga nggak keurus karena, terutama nih kalau Anda belum punya branding, Anda masih pemain baru, istilah gitulah ya. Anda ngiklan atau Anda bukan pemain baru sih, saya udah punya banyak kelas, udah punya banyak alumni, tapi ini pertama kalinya Anda iklan. Nah, jangan sampai waktu ngiklan itu kan ditayanginnya di Facebook sama Instagram. Jangan sampai pas iklan Anda muncul, mereka ngecek Instagramnya Anda, isinya itu hanya hal-hal yang berbau postingan pribadi. Atau something yang mungkin nggak sesuai dengan brandingnya Anda. Itu bisa mengurangi kepercayaan. Jadi pastikan kalau Anda mau iklan, sosmed Anda pun juga sudah ready. Minimal deh, Anda bisa archive postingan-postingan Anda yang pribadi, dan Anda sudah postingin hal-hal yang sesuai dengan brandingnya Anda. Jadi ketika mereka mungkin kepoin sosmed, pengen tahu siapa sih ini, mereka buka, mereka seenggaknya, oh ternyata hebat loh, pengalaman udah besar loh, oh gini loh, mereka jadi yakin untuk mereka daftar. Gitu. Ya, jadi penting banget organic content juga. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda, apakah Anda setuju kalau digital marketing itu penting? Setuju ya. Semua di sini pasti setuju. Oke, sekarang apakah Anda mau scale up penjualan pelatihan Anda sampai mencapai potensi maksimalnya? Mau banget, makanya Anda hadir di sini, betul? Nah, sekarang kalau ada tim yang udah terbukti berhasil dan juga berpengalaman ingin membantu digital marketing Anda, apakah Anda mau? Mau dong. Oke, kita nanti bakal masuk ke sesi Q&A ya. Mohon bersabar dulu sedikit lagi. Nah, karena Anda juga tadi antusias, Anda setuju, Anda mau juga, jadi saya mau menawarkan lebih dalam lagi mengenai 7 hub. Tadi kalau Anda sudah tahu nih secara teoretikal, oh iya, ternyata target market itu penting ya, saya mesti spesifikin nih market saya. Dan saya mesti memastikan bahwa ini tuh bukan something yang masih tabu di Indonesia gitu kan. Jadi harus sesuatu yang udah ada marketnya, tapi nggak yang baru-baru banget gitu kan. Ya bisa dibilang ini yang masih purple ocean lah. Oh, dan saya juga tahu nih ternyata untuk nentuin harga, kita perlu tahu dari market kita kemampuan belinya tuh semana gitu kan. Habis itu saya tahu nih bikin ad kreatif itu perlu banyak angle-nya. Habis itu saya tahu perlu landing page dan meta itu juga penting, jadi nggak bisa sembarangan ngiklan ya. Jadi Anda sudah mendapatkan informasi banyak banget hari ini pastinya. Nanti di hari kedua, hari ketiga itu nanti Anda juga ada beberapa praktek lah tentang yang hari ini. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang 7 hub. Jadi, 7 hub itu, tadi kan kita bilang kita pengen bantu edukator itu mengedukasi seluas-luasnya. Nah, kita memiliki layanan yang namanya performance marketing atau istilahnya digital ads agency ya. Kita sebagai agensi yang membantu Anda mengiklankan. Selain mengiklankan, kita juga akan membuatkan kreatif marketingnya atau iklan-iklan yang tadi kita tunjukin. Kita siapin juga LMS dan juga commerce platformnya. Nah, terus secara lebih detail Anda bisa lihat di sini, nanti Anda mau capture boleh atau Anda baca di nanti ketika kita kirim rekamannya. Nah, Anda tuh dapetinnya apa aja? Ya, kalau misalkan Anda tertarik nih, saya pengen dong join agensinya 7 Hub gitu kan. Nah, kita kasih tahu dulu nih apa yang Anda dapatkan. Ya, Anda dapat landing page, yang pasti kita buatin landing page-nya. Ad kreatif tadi yang saya tunjukin sebegitu banyaknya dengan berbagai macam jenisnya, itu juga kita yang buatin. Kemudian hybrid ya kita bikininnya. Jadi bisa jadi kita syutingin Anda, kalau Anda butuh di syutingin, kita bisa syutingin, tapi dengan kondisi tertentu. Ya, pertama lokasi Anda di Jakarta. Kalau ada di Jakarta, kita syutingin for free. Tapi di lokasi Anda. Oke, kalau Anda mau pakai studio, berarti Anda yang siapkan studionya atau sewa sendiri, kita ke sana. Yang kedua, lokasi Anda, saya bukan di Jakarta, terus gimana? Kalau Anda bukan di Jakarta, ada dua pilihan.
Anda ke sini ke Jakarta atau Anda tarik kita ke sana. Cuma kalau tarik kita ke sana berarti biaya akomodasi, transport perlu Anda siapkan. Tapi untuk peralatannya ya udah kita udah bawa dari Jakarta gitu. Kemudian untuk iklannya pun kita juga akan melakukan pembaharuan secara berkala. Jadi bukan cuma kita bikinin satu kali. Biasanya satu kali itu kita akan bikinin 10 poster sama 10 video gitu. Terus untuk editing ya, editing video juga kita yang lakuin, jadi Anda nggak perlu pusing. Caption juga udah kita tulisin ya, script, copywriting udah kita yang kerjain. Kita juga akan mengoptimasi sosial media bionya, dan juga kita akan bikinin ebook creation by AI. Tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan pastinya sejauh ini sih Mentor-Mentor suka ya dengan apa yang kita buat. Kemudian performance marketing. Tadi yang berhubungan dengan iklan di Meta, yang teknis itu semua udah kita yang kerjain. Ya setting-settingnya, pixelnya, analisa market, dan lain-lain. Kemudian untuk commerce dan juga learning management system. Jadi kita punya platform, itu udah ada web hosting, e-commerce systemnya, landing page builder, LMS-nya, WhatsApp dan juga email otomatis, bisa broadcast juga, diskon kupon, dan juga membership platform untuk komunitas. Ya ini masih coming soon sih, masih belum ready. Gitu. Kemudian, ini saya mau bantu Anda hitung-hitungan ya. Misalkan nih, saya pengen coba sendiri aja lah, saya pengen hire tim sendiri. Oke, kita kasih tahu nih yang Anda butuhkan, Anda bisa capture aja. Anda butuh digital ads, Anda butuh content creator, Anda butuh copywriternya, Anda butuh web developer, ya, itu kira-kira perkiraan biaya gaji estimasi bulanannya yang Anda habiskan untuk mereka-mereka ini sekitar 31 sampai 45 juta. Terus ada juga butuh yang namanya infrastrukturnya kayak web hosting, email dan WA broadcast system, sistem di LMS-nya itu kurang lebih Anda butuh sekitar 2 sampai 6,5 juta. Ya, itu tapi biaya bulanan. Ya, berarti kira-kira dalam sebulan itu Anda butuh kurang lebih 33 sampai 51,5 juta. Ya, kira-kira segitulah gambaran kasarnya. Kalau Anda pengen bikin tim sendiri. Nah, kalau Anda bergabung dengan 7Hub, ya, Anda nggak perlu siapin gaji bulanan buat tim. Karena tim siapa yang bayar? 7Hub. Kan tuh timnya 7Hub kan. Jadi nanti 7Hub yang ngegaji tim-timnya gitu. Tapi ada sih yang perlu Anda siapkan. Anda perlu menyiapkannya one time payment. One time payment ini berarti satu kali, ya, bukan bulanan. Satu kali pembayaran, istilahnya kayak Anda masuk kuliah gitu ya, uang pangkal gitu. Atau uang sekolah, ini uang pangkalnya gitu. Jadi satu kali aja, bukan setiap bulan. Plus revenue sharing per transaksi. Jadi misalkan nih ada transaksi masuk, otomatis dia akan kepotong pembagian hasil. Nah, untuk pembagian hasilnya berapa persen, itu kalau memang Anda tertarik, Anda bisa ikut meeting aja. Karena di meeting itu nanti Anda bisa bahas lebih detail. Kira-kira Anda maksudnya Anda tuh cocoknya yang mana sih? Gitu. Karena revenue sharing ini tergantung. Ya tergantung dari, ya setelah ngobrol-ngobrol sama Anda lah, biasanya gitu. Oke, jadi kayak gitu. Berapa nih one time payment-nya? Anda bisa lihat sendirilah perkiraan di layar, ya. Bukan 2 digit yang udah pasti. Ya, bukan 2 digit, udah pasti 1 digit. Tapi berapanya, Anda mending booking meeting aja supaya kita ngobrol-ngobrol di meeting. Karena meetingnya free, istilahnya Anda dapat kesempatan untuk private konsultasi sama kita, ya, untuk ngobrol-ngobrol. Gitu. Penasaran nih? Ih, penasaran kan? Kalau penasaran, Anda booking meetingnya. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut seperti apa. Karena di sini Anda bisa tanya, tapi kan terbatas nih dari segi waktu. Dan juga kan banyak orang, siapa tahu Anda pengennya private gitu kan, nggak mau kedengeran. Nah, itu Anda booking aja meetingnya. Revenue sharingnya itu antara 15 sampai 30%. 15 sampai 35, 15 sampai 35%. Gitu. Ya, kalau Anda mau booking, Anda bisa nih, Anda silakan di scan QR code-nya. Ya, di scan QR. Ini free. Misalkan ya habis ngobrol-ngobrol, Anda nggak jadi pun ya nggak masalah. Karena kan kita di sini sama-sama mencari kecocokan. Ya, kita harus sama-sama cocok. 7Hub cocok sama Anda cocok sama 7Hub. Jadi makanya perlu meeting dulu. Nggak sembarangan, nggak kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Karena kita mau sama-sama mencari kecocokan supaya apa? Supaya long lasting. Gitu. Jadi silakan kalau Anda mau booking, Anda langsung aja scan di sini. Oke, ini saya kirimin juga untuk linknya di kolom chat supaya Anda bisa
klik gitu. Ini di kolom chat ya, untuk linknya silahkan kalau Anda mau booking. Oke, jadi seperti itu ya. Anda kalau mau bertanya udah boleh masukkan pertanyaan, nanti saya akan jawab. Bentar ya. Ini tuh saya stop dulu bentar. Kok nggak ada checklist di sini? Oke, nah ini. Sudah ya, jadi silakan Anda di scan dulu atau Anda klik link yang di kolom chat. Betul sekali, sudah pasti satu digit karena tadi Anda bisa lihat X-nya cuma satu di paling depan. Gitu ya. Oke, aku lanjut dulu sebelum tanya-tanya. Nah, ini aku mau infoin dulu ya, untuk hari kedua, itu kita akan webinarnya mengenai menentukan target market dan juga membuat interaktif ebook dengan AI. Nah, nanti yang pembicaranya itu founder kita sama nanti ada developer kita. Ya, jadi silakan Anda bisa siapkan bikin akun aja 7hub.com. Lalu Anda siapkan profil diri dan juga materi produk edukasi Anda. Next, untuk hari ketiga, itu Anda perlu menyiapkan Meta Ad account atau personal account Facebook, ada landing page di 7hub juga, dan domain website. Ya, nanti pembicaranya itu performance marketernya kita. Oke, jadi nanti kalau Anda mau tanya teknis, nah itu bisa tuh di hari ketiga atau kedua. Seperti itu. Oke, sekarang berarti saya akan menjawab pertanyaan. Nih saya scroll dulu tadi kayak di atas tuh sempet ada pertanyaan. Oke, testing berapa udah ya? Gimana caranya untuk menghindari orang yang udah beli kena iklan lagi padahal dia udah check out? Kalau itu, ini kalau saya nggak salah jawab ya, tapi nanti better Anda tanya lagi di hari ketiga aja. Karena yang hari ketiga itu kan pembicaranya yang pengiklannya, jadi dia lebih tahu. Cuma aku agak ragu sih antara dia tuh bisa diinin apa enggak. Kayak kalau misalkan bisa pun emailnya. Jadi kan mereka daftar nih masukin email sama WA. Nah, emailnya itu bisa kita masukin setahu saya, tapi nggak tahu kalau ada perubahan. Jadi better Anda make sure lagi di hari ketiga. Karena hari ketiga jawabannya lebih pasti. Oke, kalau ada musik atau background yang mengandung copyright, apakah akan bermasalah di iklannya? Bisa jadi. Jadi sebenarnya yang paling aman sih kita cari yang free copyright ya karena banyak musik-musik yang free copyright. Tapi ada juga kayak tadi tuh kalau Anda dengar kita pakai lagunya Film Sore, kita pakai lagu siapa tadi judul-judulnya lupa lah ya. Itu sih aman ya gitu. Apakah landing page mutlak harus ada dari awal? Gimana kalau baru merintis cuma andelin sosmed? Kalau misalkan Anda cuma ngandelin sosmed, berarti jatuhnya itu Anda hanya melakukan secara organik, jadi Anda nggak ngiklan. Bisa sih nge-boost postingan di sosmed, cuma sebenarnya nggak gitu efektif lah kalau Anda boosting postingan di sosmed. Paling kalau Anda boosting postingan dari sosmed, jatuhnya tuh Anda lebih ke awareness aja sih, supaya lebih ke awareness gitu. Terus, apalagi nih, bentar. Ini udah ya. Ini udah satu digit. Apa sih? Gimana caranya untuk hindari orang? Oh, ini tadi udah ya. Jasa kelola sosmed itu kita nggak ada. Kita tidak ada. Biaya iklannya dari Anda ya. Jadi klien yang menyiapkan biaya iklan. Jadi 7hub itu kita benar-benar fokusnya hanya mengiklankan. Gimana iklan di Meta AI? Tadi terlambat masuk, apakah langsung bikin iklan aja di sosmed? Kalau Anda mau iklan di Meta AI, itu Anda iklannya lewat Facebook, jadi bukan lewat Instagram. Nah, karena kalau Instagram jatuhnya itu boosting postingan. Tapi kalau Anda mau pakai Meta AI, itu Anda mesti pakai Facebook Business Manager. Nanti di hari ketiga akan diajarin caranya. Jadi hari ketiga itu akan diajarin, dipraktekin gimana caranya Anda menggunakan si Business Managernya itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih adakah yang mau bertanya? Silahkan. Kalau masih ada, boleh banget. Kita masih ada waktu sampai jam 9, jadi masih ada 10 menit kalau Anda masih mau bertanya ya. Tapi kalau misalkan ada udah nggak mau bertanya, berarti kita sudah selesai.
Untuk FBM-nya dibuatkan pihak 7Hub. Enggak, nanti dari Kapandu buat sendiri, tapi itu kita bantu juga sih. Jadi kita bantu untuk arahkan. Setiap orang itu mestinya udah punya business manager. Nanti tinggal kita arahin aja untuk invite kita jadi partner supaya kita bisa setting semua di situ. Gitu. Biaya iklan terendah dan tertinggi berapa? Terendah itu 300.000 per hari, tertingginya 6 juta per hari. Itu yang paling tinggi ya, yang pernah kita handle. Semakin besar kita ngiklan, sudah pasti jangkauannya besar. Ya, betul. Untuk beriklan minimal tadi ya, 300.000 per hari. Kalau di 7Hub. Untuk day 2, oke. Day 2 ini, silakan di capture dulu. Untuk day 2-nya. Simple, Anda cukup daftar aja akun di 7hub.com. Lalu Anda siapkan profil diri Anda dan materi produk edukasi. Udah itu aja. Untuk hari kedua. Oke? Oke, buat setting iklan yang bagus gimana? Buat setting iklan yang bagus gimana? Ini pertanyaannya kayaknya perlu dispesifikin, tapi nanti tanyanya di hari ketiga aja. Karena di hari ketiga itu akan diajarkan gimana caranya setting iklan. Yang kita bantu itu kreatif, LP, lalu kita bantu untuk strategi beriklannya, semua ya setup-setupnya, itu kita bantuin, gitu. Jika buat kelas offline di satu kota, apakah budget iklan area satu kota cukup dengan... Oh, kalau ini, kalau untuk masalah kelas offline, kita itu, 7Hub itu menyarankan yang diiklankan adalah kelas dengan harga 300.000 ke bawah. Kalau harganya cuma 300.000 ke bawah, disarankan online aja, jangan offline. Offline itu nanti untuk kelas premiumnya yang harganya 1 juta ke atas, begitu. Kalau materi itu format, oh ya formatnya apa ya? Nanti aku make sure dulu ya. Nanti sih bakal diingetin lagi sama admin sih. Admin bakal kasih tahu apa yang perlu disiapkan. Nanti aku sekalian make sure dulu formatnya apa. Mestinya sih dia dalam bentuk docs aja nggak apa-apa sih. Karena intinya buat catatannya Anda. Yang penting Anda udah punya materi, Anda udah punya ininya, apa namanya profilnya. Tapi nanti aku make sure lagi supaya lebih detail gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Masih adakah? Untuk ads nanti ada minimum pasang berapa harinya per campaign nggak ya? Durasi pemasangan iklan itu nggak ada minimum, tapi kan kita testing dulu 7 hari. Nanti kita bakal lihat iklan mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau yang enggak kita matiin, yang bagus kita lanjut gitu. Dan untuk berapa lama dipasangnya itu tidak ada durasinya. Jadi di kita itu ada yang selama 5 tahun iklan terus. Untuk kelas yang sama ya, untuk kelas sama iklan terus. Karena kenapa kelasnya itu diadainnya berulang-ulang. Jadi misalkan nih per 2 minggu selalu ada kelas itu diulang, atau per sebulan sekali selalu ada. Jadi makanya iklannya itu nggak pernah dimatiin. Catatannya iklannya bagus. Kalau iklannya jelek itu pasti kita matiin. Dan kita akan perbaharui dulu iklannya. Gitu. Testingnya nggak free. Testingnya itu tadi ada budget ya 300.000 per hari. Itu untuk budget testing. Begitu. Iklan saya banyak yang Meta kira goalsnya klik link doang, padahal goalsnya kan check out ya. Apa mungkin karena jadi Meta tidak tahu yang mana yang check out, dikira klik link aja udah tercapai goalsnya. Yang klik link saya terus bertambah tapi yang check out malah berkurang. Ini bisa jadi pengaturan di metanya deh. Jadi pas di metanya itu pengaturannya itu bukan apa ya, bukan konversi. Jadi itu mesti dicek lagi sih pengaturan di business manajernya. Cuma nanti ini aja pas hari ketiga dipersiapkan, siapa tahu berkesempatan untuk nunjukin misalkan nih mau tanya gitu ya. Terus nanti Anda nunjukin langsung bisa aja sih. Mungkin berkesempatan jadi disiapin aja untuk hari ketiga juga. Biar bisa tanya gitu. Oke, sip, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Masih adakah yang mau bertanya?
Atau sudah cukup sesi hari ini? Masih ada waktu 5 menit. Aman ya? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Terima kasih juga sama-sama. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Cukup ya? Oke. Apa yang harus disiapkan di D2? Oke, aku kasih lihat lagi. Ini yang harus disiapkan di D2 bisa di-capture. Nanti akan di reminder juga by WA. Gitu. Sama-sama, semoga bisa memberikan insight baru ya. Dan bisa menambah wawasan baru buat Anda semuanya. Oke, nanti bagi yang booking meeting, sampai ketemu di meeting, nanti ketemunya antara sama aku atau sama rekan aku yang satu lagi. Begitu. Oke, sudah ya kalau gitu kita sudah selesai untuk sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti Anda ketemu lagi di hari kedua ya dengan founder kita dan juga dengan developer kita. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Saya Ann ya, terima kasih.